Menjadi yang kuat dengan menebang pohon. Bab 1. Angin musim gugur yang menggigit bertiup, dan Xie Yuan, yang terbaring di rumah kayu yang bocor, menggigil dan terbangun dari komanya. Desis, dingin sekali, di mana selimutku? Ia menyipitkan mata dan meraba-raba, tetapi ia tidak menemukan selimut bulu angsa yang dibelinya dari Taobao. Tak ada apapun di tubuhnya. Menendang selimut dari tempat tidur. Xie Yuan tengah berpikir sambil linglung dan hendak membalikkan badan untuk mengambilnya ketika tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah. Lingkungan sekitar tidak terlihat seperti asramaku sendiri. Tiba-tiba dia membuka lebar matanya, membalikkan badan dan duduk di atas tanah kuning, memandang sekeliling, dan benar-benar tertegun. Ini, ada apa dengan rumah kayu bergaya pedesaan yang lapuk dari tahun 1980-an ini? Tidak, memang tidak sebagus tahun 1980-an. Setidaknya tidak ada lubang sebesar itu di dinding kota kelahiranku saat aku masih kecil. Itu adalah rumah kecil dan lusuh dengan dinding kosong. Bahkan tidak ada meja, kecuali tempat tidur jerami dan peti di sampingnya. Tidak ada apapun di tanah, hanya tanah kuning, dan saya tidur di tanah. Hanya di sudut ruangan berdiri sebuah kapak bergagang pendek, sama seperti yang digunakan di desa untuk menebang kayu. Ada kunci tali rami di pintu yang bengkok itu, tetapi sudah rusak. Lubang-lubang di dinding dan pintu yang terbuka membuat angin masuk, dan Xie Yuan menggigil lagi, merasa kedinginan. Di mana ini? Kemarin saya. Xie Yuan teringat masa lalu dan tiba-tiba merasa pusing, dengan banyak kenangan membanjiri kembali. Saya sedang mempersiapkan diri untuk ujian masuk pascasarjana. Saya akan pergi ke Gunung Tianmen untuk meramal dan membuat permohonan, berharap saya bisa melakukan apapun yang saya lihat dan lulus ujian dengan lancar. Dia menunggu dalam antrean sebentar, tetapi pada akhirnya dia mendapat undian, jadi dia dengan senang hati naik kereta gantung terakhir menuruni gunung. Saat itu gelap dan berkabut, dan kereta gantung itu melayang perlahan menembus kabut, melayang melewati gerbang surga. Melihat sekeliling, saya merasa tempat itu seperti negeri dongeng, gua hantu, dan sedikit aneh. Dan kemudian, pupil mata Xie Yuan tiba-tiba mengecil. Dan kemudian ada dunia ini. Lahir di desa pegunungan, orang tuanya meninggal dunia di usia muda, dan ia bergantung pada saudaranya, seorang penebang kayu, untuk mencari nafkah. Meskipun mereka miskin, mereka tetap bisa mencari nafkah. Kakak tertua saya pergi ke pegunungan untuk menebang kayu beberapa hari yang lalu dan tak pernah kembali. Penduduk desa pergi mencarinya, tetapi yang mereka temukan hanyalah kapak, pakaian compang camping, dan tanah berlumuran darah dan jejak kaki binatang buas. Karena masih muda dan lemah, saya tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan dan harus bergantung pada bantuan tetangga untuk bertahan hidup. Namun, para berandalan di desa itu masih sesekali datang ke rumah, meminjam baskom hari ini dan pot besok. Rumah yang awalnya hanya berisi sedikit barang itu segera dikosongkan. Akhirnya, tadi malam, cuaca berubah dingin dan si berandalan Limazi datang ke pintu dan ingin meminjam satu-satunya jaket berlapis katun tebal yang ditinggalkan oleh kakak tertua. Belum lagi itu adalah peninggalan sang kakak tertua. Itu adalah pakaian paling berharga yang dikenakan oleh masing-masing sang kakak ketika mereka bepergian, dan itu sangatlah berarti. Mari kita bersikap praktis. Di musim dingin yang akan datang ini, tanpa jaket berlapis katun ini, bukankah dia akan mati kedinginan? Xie Yuan tentu saja menolak meminjamkannya kepada Limazi, tetapi dia terlalu lemah untuk bersaing dengannya. Selama perkelahian itu, Limazi menamparnya, membuatnya pingsan, dan kemudian mendorongnya menjauh. Lalu dia mendarat di kepalanya. Ketika aku terbangun lagi, aku tiba-tiba teringat kehidupan masa laluku dan masa kini. Kenangan dari dua kehidupan itu bercampur aduk, dan Xie Yuan sedikit linglung. Bagaimana caranya? Anda adalah seorang mahasiswa yang kemarin makan dan berpakaian rapi, tetapi tiba-tiba menjadi seorang penebang kayu miskin di sebuah desa pegunungan. Aku bahkan tidak punya sehelai pakaian tebal pun, tidak, jangankan pakaian tebal, aku bahkan tidak tahu apa yang akan kumakan untuk santapanku selanjutnya. Kekhawatiran saya sebelumnya adalah saya tidak dapat menemukan pekerjaan dan saya merasa sangat tertekan. Sekarang saya harus khawatir tentang bagaimana saya akan bertahan hidup. Xie Yuan menggertakkan giginya dan menggigil lagi. Cuacanya sangat dingin sekarang. Bukan saja aku tidak punya jaket bulu, bahkan mantel katunku pun dirampas. Aku sudah kurus dan tidak punya baju hangat. Bagaimana aku bisa bertahan? Persetan dengan Limazi. Xie Yuan sangat marah dan tanpa sadar menyentuh bagian belakang kepalanya, di mana dia melihat benjolan besar. Apakah saya mati kemarin? Hanya dengan cara demikianlah misteri dalam rahim dapat terpecahkan, dan kehidupan masa lalu dan masa kini dapat diingat dan dijalani kembali. Dia menggertakkan giginya dan diam-diam mengulang nama Limazi beberapa kali, tetapi dia tidak bisa melunasi hutangnya untuk saat ini. Ia hanyalah seorang yatim piatu, penebang kayu termiskin di desa, dan tidak mampu menyinggung gerombolan penjahat dan pengganggu desa.
Dunia ini mirip dengan dinasti feodal kuno. Tidak ada polisi di desa pegunungan dan tidak ada yang bisa menolongnya. Seorang yatim piatu seperti dia yang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan ditakdirkan untuk diganggu. Terutama ketika sekelompok preman di desa seperti Limazi berkumpul dan mengikuti Zhang Laur, mereka berjumlah banyak dan berkuasa, dan mereka menindas yang lemah dan memanfaatkan yang lain. Para tetua di desa hanya bisa menutup mata. Bukan hanya karena jumlah mereka yang besar, tetapi juga karena kakak laki-laki Zhang Laur, Zhang Dalang, pernah belajar bela diri di sebuah perguruan tinggi. Setelah menjadi master, ia menjadi pemimpin regu di kantor pemerintahan daerah. Para pendekar di kehidupan ini berbeda dengan para pendekar bunga di kehidupan sebelumnya. Konon, mereka yang memasuki dunia seni bela diri dapat memecahkan batu dan memanjat tembok. Mereka yang tingkat kultivasinya tinggi bahkan dapat meruntuhkan gunung, memecah sungai, memindahkan gunung, dan memenuhi lautan. Hampir seperti dewa. Oleh karena itu, para prajurit memiliki status yang sangat tinggi, dan meskipun mereka baru memulai, mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Zhang Dalang berpendidikan tinggi dan memegang jabatan resmi. Tentu saja, tak seorang pun berani menghentikan adiknya, Zhang Laur, yang memimpin sekelompok preman merajalela di desa. Prajurit, mata Xie Yuan bergerak. Jika dia punya pilihan, Xie Yuan benar-benar ingin kembali. Apakah ayam goreng dan kolas sudah tak enak lagi? Atau ponsel sudah tak menyenangkan lagi? Seberapapun tekanan yang ada di kehidupan sebelumnya, setidaknya tidak ada masalah dalam menjalani hidup, bahkan bisa dikatakan hidup itu sangat nyaman dibandingkan dengan sekarang, itu adalah surga. Tapi aku datang ke dunia ini tanpa alasan yang jelas, dan sepertinya aku tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Seorang penebang kayu desa seperti dia yang tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan dan tidak memiliki latar belakang berada di ujung dunia. Jika Anda ingin membalikkan keadaan, Anda setidaknya harus bisa menjalani hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian, dan tidak diganggu orang lain. Mungkin hanya dengan menjadi seorang pejuang. Membakar kaca, membuat sabun, dia tidak tahu caranya. Bahkan jika dia mengetahuinya berdasarkan ingatannya, di dunia kultivasi ini, jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin akan seperti anak kecil yang memegang emas di pasar yang ramai. Kecuali Anda sendiri seorang pejuang, Anda dapat melindungi fondasi Anda. Namun, apakah benar-benar semudah itu untuk berlatih bela diri? Belum lagi bakat dan talenta, belum lagi mandi obat dan suplemen makanan, bahkan di perguruan bela diri biasa sekalipun, untuk menjadi murid terdaftar dan belajar selama sebulan atau lebih, bagaimana mungkin cukup tanpa beberapa tael perak? Sekarang dia bahkan tidak punya uang untuk makan berikutnya. Kecuali, Xie Yuan berteriak ragu-ragu. Deep Blue. Tidak ada respon. Panel. Sistem. Tidak ada jawaban di ruangan itu kecuali gumamannya. Neraka dimulai. Xie Yuan menghela napas, tampaknya dia tidak seberuntung itu. Saya pikir saya diperlakukan seperti pemeran utama pria di Kidian. Lupakan saja, sekarang sudah begini, ayo makan dulu, tidak ada makanan untuk dimakan. Embusan angin bertiup, dan ia menggigil lagi dalam balutan pakaian linennya. Suhu di desa pegunungan di akhir musim gugur sudah sangat rendah. Kalau dia tidak punya cara untuk menghangatkan diri, dia tidak akan sanggup menanggungnya mengingat tubuhnya yang lemah. Menatap rumah yang benar-benar kosong, Xie Yuan menyilangkan lengannya. Hei, Tuan, Anda marah. Dia mengambil kapak dari sudut ruangan, berjalan keluar pintu dan masuk ke halaman. Masih ada beberapa batang kayu tebal di halaman yang telah ditebangnya sebelumnya. Kayu jenis ini ditebang dari Lai Zisu setempat. Kayu Lai Zisu kaya akan air, sehingga kayunya lapuk dan mudah ditebang. Dengan kekuatan Xie Yuan, dia hanya bisa menebang pohon jenis ini. Namun, kayu ini terlalu mudah didapat dan mengandung terlalu banyak air. Ketika ditebang, kayu ini menjadi kayu bakar basah. Ketika dibakar, menghasilkan banyak asap dan tidak dapat dijual dengan harga tinggi. Xie Yuan kesulitan mencari nafkah dengan ini dan harus bergantung pada bantuan dari tetangganya. Semasa kakak tertuanya masih hidup, ia sering pergi jauh ke pegunungan untuk mencari pohon yang lebih baik untuk ditebang. Kakaknya memang tinggi dan kuat, dan ia juga sangat mahir menggunakan kapak. Hanya sedikit penebang kayu di desa yang bisa menandinginya. Kadang-kadang kita dapat menemukan pohon yang bagus, menebangnya dan membawanya keluar, menjualnya dengan harga tinggi, dan bahkan memiliki daging untuk dimakan di rumah. Hanya saja, pegunungan itu tidak aman. Ada binatang buas besar di dalamnya, dan konon bahkan ada monster di bagian terdalamnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada saudaraku, dan tidak ada yang tersisa. Xie Yuan merasa sedikit sedih. Bahkan ketika mengingat kembali kenangan dari kehidupan masa lalunya, pengalaman dan emosi dari kehidupan ini terasa nyata. Tanpa perhatian dan bimbingan penuh dedikasi dari kakak laki-lakinya, ia mungkin sudah kembali ke masa lampau. Sambil melamun, dia menebang kayu. Akibatnya kapak yang ditebangnya meleset dan hampir mengenai kakinya sehingga membuatnya ketakutan. Ia merasa sedikit tak berdaya.
Padahal, sebelum kakak laki-lakinya meninggal, ia masih muda dan hanya melihat kakak laki-lakinya menebang kayu. Ia belum pernah melakukan pekerjaan ini sebelumnya dan tidak terlalu terampil. Apa kata kakak? Jaga kakimu tetap kokoh, pinggangmu kencang, kekuatanmu berasal dari tanah, mata dan tanganmu bergerak bersamaan. Xie Yuan memusatkan pikirannya, mengambil posisi berkuda sedikit, mengangkat kapaknya, membidik kayu di tanah, dan menarik napas. Ayah! Sepotong kayu besar patah menjadi dua bagian, dan Xie Yuan tidak merasa butuh banyak usaha. Mnemonik milik kakak laki-lakiku cukup berguna. Dia tersenyum sedikit. Menebang kayu mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan keterampilan. Mungkin sama saja dengan segala hal, baik atau buruk, tinggi atau rendah. Ia hendak melanjutkan ketika penglihatannya tiba-tiba berubah dan ia melihat sebuah tongkat kayu dengan sebaris karakter segel kuno tertulis di atasnya. Xie Yuan jelas-jelas tidak memahaminya, tetapi anehnya dia tahu apa yang tertulis. Setiap jalan punya metodenya sendiri, setiap metode punya tekniknya sendiri, dan semuanya bisa dipelajari. Bukankah ini peruntungan yang kuambil di Gunung Tianmen? Pupil mata Xie Yuan mengecil, dan tiba-tiba matanya berkilat lagi, menampakkan beberapa baris kata. Penebang kayu juga memiliki caranya sendiri dalam menebang kayu, dan Anda telah belajar sesuatu darinya. Memotong kayu, 1/100. Untuk menebang kayu, seseorang harus menggunakan kapak. Untuk memahami ketajaman pedang, seseorang harus menggenggam ketajaman pedang. Manusia bagaikan kayu lapuk, dan dunia bagaikan kayu bakar. Bab 2. Ini. Mungkinkah ini kerabatnya yang telah lama hilang? Jari emas. Xie Yuan, yang telah membaca banyak buku tentang Kidian, langsung bereaksi dan menjadi sangat bersemangat. Apakah ramalan peruntungan saya di Gunung Tianmen benar adanya? Saya berdoa agar studi saya lancar dan mendapat keberuntungan yang sangat baik. Pendeta Tao menjelaskan bahwa keberuntungan itu berarti saya bisa belajar apa saja. Saat itu, Xie Yuan merasa hal itu agak berlebihan, dan berpikir bahwa para Taois ini benar-benar pandai mengatakan hal-hal baik, tetapi dia tetap senang dan menyumbangkan 100 yuan ke kotak pahala sebagai awal yang baik. Pendeta Tao itu sangat gembira dan berkata bahwa dia pasti akan diberi hadiah, tetapi Xie Yuan tidak menganggapnya serius. Akibatnya, apakah peruntungan itu benar-benar menjadi kenyataan? Setiap jalan punya metodenya sendiri, setiap metode punya tekniknya sendiri, dan semuanya bisa dipelajari. Xie Yuan bergumam. Bukankah itu berarti selama aku menemukan jalan yang benar, aku bisa mempelajari apa saja? Keahlian pertama, menebang kayu. Dia memandangi karakter-karakter yang mengambang di depannya, tenggelam dalam pikirannya. Ada ramalan di bawah ini. Artinya, saat kamu mahir menebang kayu, kamu juga akan mendapatkan keuntungan dari senjata kapak. Mata Xie Yuan berbinar. Jika Anda menguasai senjata, bisakah Anda menjadi seorang prajurit? Tidak lebih dari itu. Dengan bantuan kemampuan ajaib ini, menjadi seorang prajurit tidak akan menjadi masalah. Anda dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, memiliki tempat di dunia ini. Dan bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai pemandangan yang lebih tinggi. Sebuah jalan muncul di hadapannya, dan semuanya bergantung pada bagaimana ia berjalan. Hati Xie Yuan tiba-tiba menghangat, dan angin dingin akhir musim gugur tidak lagi terasa begitu dingin. Melihat kata-kata, menebang kayu, 1/100, Xie Yuan mengangkat kapaknya, mengumpulkan kekuatan besar dari dalam tubuhnya, dan mulai memotong. 2, 2, 2. Suara kapak membelah kayu terus terdengar. Xie Yuan mengayunkan kapaknya dengan kuat, tampak tak kenal lelah untuk sesaat. Tak lama kemudian, separuh tumpukan kayu bakar di halaman telah habis. Ia akhirnya berhenti dan merasakan tangan dan kakinya agak lemas. Tubuhku masih terlalu lemah. Xie Yuan menggelengkan kepalanya, lalu melihat huruf yang muncul dalam pikirannya. Menebang kayu 14/100. Dalam waktu singkat, sudah naik 13 poin. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai 100 poin. Xie Yuan begitu gembira hingga ia ingin memotong semua kayu bakar yang tersisa. Sayangnya, tubuhku tidak mengizinkannya. Aku belum makan, dan aku haus, lapar, dan lemas. Lagi pula, aku sedikit berkeringat. Meskipun sekarang aku tidak merasa kedinginan, begitu angin musim gugur bertiup, jika aku tidak segera menghindari dinginnya, aku pasti akan jatuh sakit, yang akan memperburuk keadaan. Aku bahkan tidak punya pakaian. Persetan dengan Limazi. Ayo kita makan sesuatu dulu. Xie Yuan melirik kayu bakar yang baru dipotong, yang hampir memenuhi ransel besar. Tetapi kayu bakar dari pohon gundul tidak berharga, dan saya khawatir sebagian besarnya tidak dapat dijual seharga 10 sen. Berbeda dengan pohon poplar besi di gunung, jika dicincang menjadi kayu bakar halus, pohon ini sangat berguna. Restoran-restoran di kota kabupaten datang khusus untuk membelinya, dan setengah keranjang kecilnya bisa dijual seharga puluhan koin. Sayangnya, ia terlalu lemah untuk menebang pohon poplar besi,
apalagi kayu yang lebih bagus yang digunakan penduduk kota sebagai kayu bakar atau bahkan untuk membuat furnitur. Lupakan saja, jangan terburu-buru, hari-hari baik masih akan datang. Jika saya menjual atau menukar keranjang ini, setidaknya saya bisa membeli beberapa kue wijen dan tidak kelaparan. Xie Yuan berencana untuk keluar ketika dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di sampingnya. Di luar halaman berpagar sederhana, seorang gadis desa berusia 30-an berseru. Yuanzi, ayo makan. Ah, kenapa kamu tidak pakai baju katun? Dingin sekali. Di desa pegunungan, fitur wajah gadis desa Lilan dapat dianggap cantik, tetapi wajahnya gelap, kulitnya kasar, dan ada kapalan di tangannya, yang menunjukkan bahwa dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Xie Yuan menatap adik ipar tetangganya dan berkata tanpa sadar. Tidak apa-apa. Kak Lan Hua, kenapa aku harus selalu ke tempatmu untuk makan gratis? Ada apa dengan menggosok atau tidak? Ini hanya soal punya sumpit ekstra. Ayo ikut aku. Lilan mencoba menarik Xie Yuan melewati pagar. Wanita desa itu sangat kuat dan Xie Yuan diseret ke rumah sebelah seperti ayam. Ia merasa tak berdaya. Begitu memasuki pintu, saya melihat seorang pria berwajah ramah dan seorang anak kecil yang gemuk duduk di meja. Di atas meja terdapat 2 piring sayur, semangkuk nasi jagung merah, dan sepiring besar telur orak-arik, yang sungguh hidangan yang luar biasa. Xie Yuan mencium bau asap minyak dan tanpa sadar menggerakkan tenggorokannya. Ia benar-benar lapar. Pria itu melihat Xie Yuan masuk dan mengangguk. Yuanzi ada di sini, silakan duduk. Xie Yuan menyapanya dengan sedikit malu. Kakak situ, maaf mengganggu. Wang Lei tidak berekspresi, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Abaikan saja dia. Dia sudah mati. Duduk dan makanlah. Lilan mendorong Xie Yuan ke kursi dan langsung memberinya porsi besar telur orak-arik dengan sumpit. Saya baru mengambilnya dari kandang ayam hari ini, masih segar. Terima kasih, Suster Lan Hua. Saya bisa melakukannya sendiri. Xie Yuan mengucapkan terima kasih padanya, tetapi Lilan memutar matanya ke arahnya. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Habiskan saja makananmu. Kamu kelihatan kurus sekali. Xie Yuan memegang sumpit, awalnya agak ragu, tetapi dia tidak dapat menahan Lilan yang terus mengambilkan makanan untuknya. Karena dia benar-benar lapar, dia pun perlahan melepaskannya, kecuali Wang Xiaohu, putra dari saudara laki-laki dan ipar tetangganya. Lilan, Wang Lei dan kakak tertua mereka Xie Lun tumbuh bersama. Saudari Lan Hua dan kakak laki-laki tertua adalah kekasih masa kecil, dan sepertinya mereka berdua akan menjadi saudara iparnya. Kemudian, karena suatu alasan, mereka tidak pernah bersama, tetapi saudara Situ dan saudari Lan Hua menjadi pasangan. Baru setelah kakak tertuanya meninggal dunia, Suster Lan Hua menceritakan kisah itu sambil berlinang air mata. Ketika mereka berdua membicarakan pernikahan, Xie Lun merasa Xie Yuan terlalu muda dan butuh perhatian. Ia juga takut jika Lilan memulai keluarga dengannya, ia akan bosan dengan adiknya. Sekalipun Lilan berjanji akan memperlakukannya seperti adiknya sendiri, itu sia-sia dan ia tidak pernah setuju. Seorang gadis tidak mampu menunda, dan ditambah dengan sikap Xie Lun, Lilan menjadi marah dan menikahi Wang Lei, yang selalu menyukainya secara diam-diam. Belakangan, Lilan menyadari bahwa Xie Lun sengaja melakukannya. Ia merasa kondisinya kurang baik dan tidak ingin menunda Lilan, yang dianggap gadis tercantik di desa. Keluarga Wang Lei memiliki 2 hektar sawah, yang jauh lebih baik daripada 2 saudara laki-laki keluarga Xie. Namun, masalah itu telah selesai, dan Lilan pun melupakannya dan mengabdikan dirinya untuk mengurus keluarga, menafkahi suami, dan membesarkan anak-anaknya. Mereka semua berpikiran terbuka, dan mereka bertiga tetap bertetangga dekat dan sering saling mengunjungi. Di pemakaman, Lilan menangis dan bersumpah bahwa Xie Yuan akan menjadi saudara kandungnya mulai sekarang dan dia akan menjaganya dengan baik. Yuanzi, kenapa kamu tidak memakai lebih banyak pakaian? Saat sedang makan, Lilan tiba-tiba bertanya lagi, lalu dia berkata dengan curiga. Mungkinkah itu direnggut oleh bajingan itu lagi? Xie Yuan membuka mulutnya, lalu mengangguk tanpa suara. Bajingan sialan. Sekelompok anjing sialan. Wajah Lilan langsung dipenuhi amarah. Ia membanting sumpitnya dan berteriak. Dulu waktu kakak Lun masih ada, bajingan-bajingan ini nggak berani ngomong sepatah kata pun. Begitu kakak Lun pergi, mereka langsung ngebully Yuanzi karena dia belum dewasa. Wang Lei juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara teredam. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Sayang sekali Yuanzi tidak setinggi dan sekuat kakak Lun. Tahu apa kau? Semua pemuda di kota terlihat seperti ini. Kulit mereka lebih halus daripada perempuan, dan mata mereka besar dan cerah. Mereka tidak terlihat seperti orang yang tumbuh di pegunungan seperti kita. Mereka sangat langka untuk dilihat. Lilan pernah berkata bahwa Xie Yuan terlalu kurus, tetapi dia berbalik dan membantah suaminya. Sejujurnya, fitur wajah Xie Yuan sangat tampan dan penampilannya memang luar biasa, tetapi ia terlihat agak kurus dan lesu karena kekurangan gizi.
Namun, ia memiliki temperamen yang tenang, dan banyak gadis di desa suka mengobrol dengannya. Kenapa kamu berdiri di sana? Ayo ambilkan Yuanzi mantel katun. Wang Lei berhenti sejenak, lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah, bergumam pelan. Saya hanya punya 2 potong pakaian. Xie Yuan merasakan kehangatan yang kuat di hatinya, dan berpikir dalam hati. Betapapun baiknya kakak Situ dan kakak Lan Hua kepadaku, aku tidak bisa makan gratis setiap hari. Lagi pula, panen tahun ini tidak bagus, dan mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar. Tetapi dia ingin membalasnya, tetapi dia tidak punya apa-apa, jadi dia duduk di bangku dengan tidak nyaman untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba berdiri. Saudari Lan Hua, saya telah memotong beberapa ikat kayu bakar hari ini dan akan segera membawanya kepadamu. Meskipun kayu bakar dari pohon es botak tidak terlalu berguna, itu adalah tanda penghargaan saya. Tidak, jangan buang-buang energimu. Sebelum Lilan dapat menyelesaikan kata-katanya, Xie Yuan berlari keluar pintu dan kembali beberapa saat kemudian dengan sekeranjang besar kayu bakar di punggungnya. Wang Lei sedikit terkejut ketika melihat ini. Yuanzi, apakah kamu memotong semua ini pagi ini? Ya. Wang Lei mendengar ini dan tersenyum polos. Sepertinya dia jauh lebih terampil daripada sebelumnya. Yuanzi menjanjikan. Lilan tersenyum gembira. Xie Yuan tersenyum tersirat, lalu dengan penuh rasa terima kasih mengambil mantel katun dan memakainya. Fiuh, akhirnya aku punya cukup makanan dan pakaian. Dia tidak menolak, pertama karena tidak ada gunanya menolak, dan kedua karena dia memang membutuhkan pakaian itu. Dia hanya menyimpan kasih sayang ini erat-erat di dalam hatinya. Setelah Xie Yuan pergi, Lilan sedang membersihkan rumah. Wang Lei menyentuh hidungnya dan berbisik. Yuanzi sekarang lebih jago menebang kayu daripada sebelumnya. Senang rasanya bisa menghidupi diri sendiri lebih cepat. Lilan bahkan tidak mengangkat kepalanya dan bersenandung lembut. Sekalipun dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, kita tetap akan mendukungnya. Katakan padaku, apa yang ingin kau katakan? Wang Lei mendesah. Aku tahu. Tapi panen tahun ini buruk, dan kami tidak punya banyak makanan tersisa. Kami juga harus menabung untuk sekolah swasta Hua, dan membayar pajak tahunan tahun depan. Dia berhenti sejenak, suaranya merendah. Lagi pula, Zhang Laur sedang berbicara tentang keinginannya untuk mendapatkan kembali tanah kami. Lilan mengangkat alisnya dan menghunjamkan pisau dapur ke talenan, membuat Wang Lei dan bocah harimau yang merangkak di tanah di sampingnya ketakutan. Tidak mungkin. Abaikan saja jalan itu. Wang Lei ragu untuk berbicara dan berbisik. Itu sudah pasti. Tapi, melihat suaminya dalam masalah, Lilan juga memperlambat suaranya. Bos, aku tahu kau sedang kesulitan, tapi kita tidak bisa membiarkan Yuanzi mati kelaparan. Seberapa besar bantuan kakak Lun sejak kita kecil? Waktu kau jatuh ke lubang di gunung belakang waktu kecil, apakah dia yang meminta orang dewasa untuk menarikmu keluar? Waktu Zhangda memukulmu sampai setengah mati, apakah dia yang membalas pukulanmu untuk melampiaskan amarahnya? Dia sudah pergi sekarang. Yuanzi sendirian. Kalau bukan kita yang merawatnya, siapa lagi? Tentu saja. Selama kita punya makanan, kita pasti akan memberi Yuanzi sedikit. Tapi, Wang Lei membuka mulutnya dan mendesah. Zhang Laoer bilang dia ingin membawa Yuanzi bersamanya dan merekomendasikannya untuk bekerja di kota, atau bahkan bekerja dengan kakak tertuanya. Zhang Laoda sekarang seorang seniman bela diri dan pejabat. Apa menurutmu mengikuti mereka juga jalan keluar bagi Yuanzi? Setidaknya dia tidak akan mati kelaparan. Lilan mengerutkan kening. Benarkah itu? Dia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dengan ragu. Jika Yuanzi bisa pergi ke kota kabupaten untuk mencari nafkah dan ada seseorang yang merawatnya, itu tentu akan baik-baik saja. Tapi kenapa kedua Zhang bersaudara itu tiba-tiba mengagumi Yuanzi? Seperti kata pepatah lama, tidak ada makan siang gratis. Agak aneh. Lagi pula, mengingat karakter moral kedua saudara Zhang, mengikuti mereka hanya akan membawa mereka pada kehidupan yang buruk. Kurasa itu tidak akan berhasil. Tapi lebih baik aku bertanya langsung pada Yuanzi nanti. Wang Lei mengangguk setuju. Kau benar juga. Nah, panen musim gugur sudah berakhir. Aku akan pergi ke kota kabupaten dan mencari pekerjaan musim dingin ini. Dengan begitu, kita bisa mencukupi kebutuhan. Terima kasih atas kerja kerasmu, bos. Xie Yuan kembali ke halamannya sendiri, di mana ia merasa kenyang dan hangat dalam balutan pakaian katunnya. Ia langsung bersemangat dan mulai menebang kayu lagi. Melihat kemajuan yang semakin meningkat, ia tak ingin berhenti. Setelah memotong kayu bakar di halaman, ia pergi ke kaki gunung untuk menebang kayu. Pohon es gundul tumbuh di mana-mana, jadi Xie Yuan tidak perlu lari jauh. Ia hanya membawa pohon-pohon itu kembali setelah ditebang, memotong-motongnya menjadi tumpukan, dan mengikatnya menjadi kayu bakar. Selain memberikannya kepada Wang Lei dan Lilan, ia juga menukarkannya dengan sejumlah uang dari penduduk desa lainnya.
Ia kini lebih terampil dan bisa menebang lebih banyak kayu bakar. Cuaca semakin dingin, jadi meskipun kayu bakar dari pohon es gundul tidak bisa dijual dengan harga tinggi, ia masih bisa menukarnya dengan beberapa panekuk sehari, yang berarti ia tidak akan mati kelaparan. Baguslah kalau cuacanya dingin. Inilah arti dari orang miskin memakai baju tipis, khawatir dengan harga batu bara yang rendah, dan mengharapkan cuaca dingin. Tidur di rumah kayu yang bocor, Xie Yuan memiliki pengalaman pribadi dengan kutipan terkenal ini. Mengandalkan bantuan dari Wang Lei dan Lilan, serta uang receh yang nyaris tak diperolehnya, Xie Yuan menghabiskan 3 hari sibuk menebang kayu. 3 hari kemudian, duo. Dengan satu pukulan kapak, kayu itu patah menjadi 2, dan kemajuan akhirnya meningkat sedikit. Menebang kayu 100/100. Bab 3. Font di depan Xie Yuan berubah. Memotong kayu 1/1000. Dalam sekejap, Xie Yuan tampak telah memperoleh 10 tahun pengalaman sebagai penebang kayu. Ia tahu persis cara menggunakan kapak dan cara menemukan titik lemah pohon. Dengan 10 tahun pengalaman menebang kayu dan pohon, dia tampaknya telah mengayunkan kapak berkali-kali, seolah-olah kapak itu merupakan perpanjangan tangannya dan dapat digunakan sesuka hati. Hari demi hari, mengayunkan kapak tanpa henti, Anda tiba-tiba memahami sesuatu, Anda memahami arti, tebas dan tebas. Merasakan keterampilan yang tiba-tiba muncul di benaknya, Xie Yuan berkedip. Begitu ajaib. Tumpukan kayu bakar di hadapannya tak berbeda dari sebelumnya, tetapi kini di matanya, serat setiap potongan kayu menunjukkan sifat kayu bakar tersebut. Ia secara alami tahu mana yang baik dan mana yang buruk, serta bagaimana cara menebangnya agar menghemat tenaga. Xie Yuan mengeluarkan sepotong kayu bakar, meletakkannya di balok, dan menebangnya dengan kapaknya. Kayu bakar itu terbelah menjadi 2 bagian. Potongannya tidak mulus, tetapi sangat rata, sangat berbeda dari sebelumnya ketika kayu itu ditebang dan puing-puingnya beterbangan di halaman. Xie Yuan merasa agak tidak percaya. Menebang kayu selama 3 hari dan tiba-tiba Anda menjadi seorang penebang kayu tua. Seolah-olah dia telah mengetahui keterampilan ini sejak dia lahir. Yang lebih penting, dia sekarang mengambil kapak itu dan mengangkat serta menurunkannya dengan ringan, tampaknya tanpa usaha apapun. Dia menggunakan kapak itu semudah menggunakan lengannya sendiri, dan tentu saja menemukan cara yang paling menghemat tenaga. Bisakah aku dianggap sebagai penguasa kapak sekarang? Xie Yuan merenung dan berkata, tapi, kamu sudah menguasai, Hek. Apa itu? Aku sudah tahu cara menebang dengan kapak. Kenapa aku harus menguasainya? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi termenung dan menunduk menatap kapak di tangannya. Kemudian, Xie Yuan mengambil sepotong kayu bakar lainnya, berdiri, mengangkat kapak dengan kedua tangan, menarik napas dalam-dalam, dan menebangnya dengan ganas. Bilah kapak itu begitu cepat sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas, seolah-olah kilatan petir dingin menyambar halaman. Dengan suara keras, kayu bakar dan balok kayu di bawahnya terbelah menjadi 2 bagian. Xie Yuan bersandar pada kapaknya dan terengah-engah. Dia merasa sebagian besar tenaganya telah terkuras habis, tetapi efek pukulan ini mengejutkannya. Balok kayu yang digunakan untuk menebang kayu dibawa kembali oleh kakak laki-lakinya, Xie Lun. Balok itu sebesar batu kilangan dan setinggi anak lembu, sehingga memudahkan untuk menebang kayu tanpa harus membungkuk setiap kali. Balok kayu sebesar itu belum pernah hancur meski ditebang bertahun-tahun, tetapi barusan, ia memotongnya menjadi 2 bagian bersama kayu bakarnya dengan kapak. Metode, hack and chop, ini bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatanku dan kekuatan kapakku. Bukankah ini termasuk seni bela diri? Xie Yuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Seni bela diri. Konon, mereka yang berada di desa-desa dan kota-kota sekitar yang menghabiskan puluhan bahkan puluhan tael perak untuk mempelajari ilmu bela diri, hanya dapat mempraktikkan teknik-teknik dasar saja. Di samping teknik-teknik tingkat pemula, ada pula metode pelatihan, metode pemeliharaan, metode bertarung, dan metode pembunuhan, yaitu seni bela diri. Jika Anda benar-benar ingin mempelajari seni bela diri, Anda harus menjadi anggota inti atau murid langsung sebuah perguruan bela diri. Seni bela diri bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan beberapa lusin tael perak. Jadi sekarang saya bisa belajar seni bela diri hanya dengan menebang kayu. Bagus, Anda memahaminya dengan baik. Pemahaman saya sungguh tinggi. Setelah 3 hari menebang kayu dan membuat 100 kemajuan, Xie Yuan mengubah dirinya menjadi seorang penebang kayu tua dan menguasai keterampilan menggunakan kapak. Jangan kita bicarakan kemampuan ini. Xie Yuan gembira untuk waktu yang lama, menebang semua kayu bakar dari pohon gundul di halaman seolah-olah itu adalah permainannya, lalu berhenti sejenak. Aku sudah tua, jadi penebang kayu, dan masih menebang pohon gundul ini. Nggak pantas, ya. Matanya berbinar, lalu dia menendang kayu bakar di tanah, membuat jalan setapak, dan berjalan penuh semangat menuju gunung belakang. Keluarga Xie tinggal di lereng bukit, dan dia tidak berjalan jauh sebelum memasuki hutan. Xie Yuan tidak berani masuk lebih dalam,
Tetapi dia sudah sangat akrab dengan hutan ini, dan dia berjalan ke satu arah dengan tujuan yang jelas. Setelah beberapa saat, menatap pohon poplar besi tinggi di depannya, Xie Yuan memberi isyarat dengan kapaknya, memperlihatkan gigi putihnya. Sepertinya aku bisa memotongnya. Pohon poplar besi dipotong menjadi kayu bakar, yang tahan lama, terbakar sangat kuat, sangat hangat, dan tidak menghasilkan banyak asap, sehingga sangat populer. Namun, batang pohon poplar besi sangat keras, sehingga sangat sulit bagi penebang kayu untuk menebangnya. Jika tidak hati-hati, kapaknya bisa patah. Itu adalah masalah mata pencaharian dan tidak bisa dianggap enteng, jadi biasanya hanya sedikit orang di desa yang bersedia menebang pohon poplar besi. Namun, di mata Xie Yuan, pohon poplar besi ini tidak begitu kuat di semua bagiannya. Selama Anda menemukan posisi yang tepat dan mengetahui beberapa teknik, Anda dapat menebangnya tanpa merusak kapak. Dia kebetulan punya keterampilan, tapi satu-satunya masalah adalah dia kurang kuat. Kamu bisa mencoba, Chop. Xie Yuan merenung. Tebangan, barusan mengharuskan dia menggunakan seluruh kekuatannya sekaligus, yang sangat menguras tenaga dan tidak dapat digunakan untuk menebang pohon. Teknik ini tampaknya awalnya tidak digunakan untuk menebang pohon. Tetapi jika dia dapat mengendalikan dirinya sedikit, tidak menggunakan begitu banyak kekuatan, dan hanya menggunakan tenaga, bukankah dia akan dapat melakukannya lebih banyak lagi? Bisa dilakukan. Xie Yuan meniup tangannya, memegang kapak dengan kedua tangan, mengambil posisi, berdiri tegak, dan menebas dengan seluruh kekuatannya. 2. Setelah beberapa saat, dengan tebasan kuat terakhir Xie Yuan, Tai yang perlahan jatuh ke satu sisi, menghantam tanah dengan suara keras, mengejutkan banyak burung yang terbang. Selesai. Xie Yuan tersenyum dari lubuk hatinya. Jika Anda menebang pohon poplar besi yang begitu besar dan menjual semuanya sebagai kayu bakar, itu akan cukup untuk membeli 2 kali makan daging. Tidak ada bandingannya dengan pohon botak itu. Bahkan saudaranya Xie Lun jarang menebang pohon willow besi ini sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang akan menyentuhnya kecuali mereka adalah penebang kayu yang berpengalaman. Namun sekarang, ia dapat dengan mudah menebang pohon poplar hanya setelah 3 hari menebang kayu. Melihat teks terjemahan yang mengambang di depannya, Xie Yuan merasa penuh motivasi. Jika 100 poin saja sudah mengesankan, bukankah akan lebih mengesankan lagi jika itu 1000 poin? Seiring dengan kemajuan yang semakin tinggi, bisakah saya menjadi dewa penebang kayu? Xie Yuan membelah pohon poplar besi menjadi beberapa potongan kecil di tempat, mencabut beberapa di antaranya, lalu memotongnya menjadi kayu bakar halus di halaman rumahnya. Baru setengah jalan, Xie Yuan sudah berkeringat deras. Ia hanya bisa berkata bahwa ia pantas menjadi Taiyang, karena pekerjaan itu tetaplah sangat berat. Dia mengemas tas ransel dan ingin mengirimkannya kepada Li Lan dan yang lainnya. Saudari Lan Hua dan yang lainnya sedang menabung. Selain kayu bakar yang kukirimkan, saudara situ juga pergi ke gunung untuk mengumpulkan kayu bakar sendiri. Di sini sangat dingin, membakar beberapa pohon poplar besi akan menghangatkan rumah dan Tiger Boy tidak akan kedinginan. Namun, sebelum pergi, Xie Yuan berbalik dan mengubah arah. Setelah memasuki desa dan berbelok beberapa sudut, Xie Yuan mengetuk pintu. Pria berwajah gelap yang membuka pintu menatap Xie Yuan dan tertegun sejenak. Yuanzi, ngapain kamu di sini? Oh, sudah ku bilang terakhir kali kalau istriku sedang menyusui dan tidak tahan bau rokok, jadi aku tidak akan beli rokok. Pria itu sedikit tidak sabar dan hendak menutup pintu setelah mengatakan itu. Xie Yuan menghentikannya dan berkata sambil tersenyum. Kak Zhu, ini kayu poplar besi saya. Asapnya tidak banyak dan pembakarannya bagus. Kakak ipar saya sedang nifas setelah melahirkan, jadi apa dia tidak perlu menghangatkan diri? Mata Zhu Dongming melebar ketika mendengar ini. Iron poplar, coba kulihat. Itu benar. Yuanzi, kapan kamu pergi menebang iron poplar? Apa kamu tidak takut kapakmu bengkok? Dengan fisikmu, kamu benar-benar bisa menebangnya. Dia menggumamkan sesuatu, dan Xie Yuan hanya tersenyum dan bertanya. Saudara Zhu, apakah Anda punya burung pegar atau sejenisnya baru-baru ini? Saya akan menukar kayu bakar ini dengan Anda. Zhu Dongming adalah seorang pemburu di desa. Ia memiliki keterampilan yang baik dan sering berburu hewan liar, yang merupakan sumber daging utama bagi penduduk desa. Zhu Dongming menepuk pahanya. Kebetulan kemarin aku menangkap burung pegar. Tunggu saja. Dia masuk ke dalam rumah dan keluar beberapa saat kemudian dengan seekor burung pegar berekor panjang. Lihat dia masih hidup dan sehat. Kalau ditukar dengan keranjang kayu bakar ini, kamu beruntung. Xie Yuan menurunkan kelopak matanya, melepas ranselnya, dan membuang kayu bakar di sudut halaman Zhu Dongming. Kemudian, ia mengambil burung pegar itu dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Saudara Zhu. Tidak masalah, kalau kamu punya kayu bakar yang bagus, bawakan saja kepadaku. Aku tidak mau anakku kedinginan. Ketika Zhu Dongming melihat bahwa dia setuju, ekspresinya menjadi lebih lembut. Xie Yuan mengangguk dan pergi bersama burung pegar itu.
Sesungguhnya, keranjang kayu bakar ini seharusnya lebih berharga daripada burung pegar yang kurus dan kecil ini, jadi Tiang tidak perlu khawatir tidak ada yang menginginkannya. Namun, Zhu Dongming adalah pemburu hebat di desa dan dia kuat. Pemburu lain mendengarkannya, dan bahkan Zhang Laur dan kelompoknya tidak mau main-main dengannya. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dengannya. Dan tidak ada skala baku dalam barter di desa. Saatnya makan daging. Setelah Xie Yuan pergi, Zhu Dongming melihat ke belakang, lalu melihat kayu bakar di bawah kakinya, dan berkata pada dirinya sendiri. Anak ini benar-benar cakap. Zhu Dongming, cepat tutup pintunya. Apa kau mau membekukan aku dan anakmu? Suara melengking tinggi terdengar dari balik pintu. Zhu Dongming terkejut, mengambil setumpuk kayu bakar, dan masuk ke dalam rumah. Aku datang, lihatlah kayu bakar yang kubawa untukmu dan anakmu. Semua orang tahu bahwa pemimpin pemburu yang paling ganas di desa takut pada istrinya. Namun Zhu Dongming sendiri tidak merasa takut terhadap istrinya, ia hanya mengalah saja. Siapakah yang memintanya untuk melahirkan seorang putra untuknya? Bab 4. Xie Yuan sedang menggendong seekor burung pegar dan terlihat oleh penduduk desa yang familiar di sepanjang jalan. Mereka semua sedikit terkejut. Yuanzi, apakah kamu menangkap burung pegar? Oh. Atau kamu meminta Zhu Dongming untuk mengubahnya sendiri? Oke, ayo makan daging. Hei, sudah lama aku tidak melihat makanan berminyak. Penis kecilmu cukup besar. Xie Yuan mendengarkan kata-kata ini, pura-pura tidak mengerti. Ia hanya tersenyum sopan dan berjalan pergi, tanpa tergerak. Pada hari-hari setelah kematian Xie Lun, tidak seorang pun kecuali Wang Lei dan Lilan yang menolongnya, bahkan satu orang pun tidak berbagi makanan dengannya atau meminjamkannya sepotong pakaian. Kakak tertua saya populer semasa hidupnya. Dia baik hati, kuat, dan banyak membantu orang. Namun, ketika dia meninggal, Xie Yuan tidak menyalahkan siapapun. Tidak ada yang berutang apapun padanya. Lagi pula, penduduk desa sedang mengalami kesulitan. Mereka khawatir tentang makanan berikutnya setelah makan makanan yang sekarang. Mungkin dia hanya ingin makan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tidak mungkin mengharapkan dia membagi dagingnya, karena dia sendiri tidak dapat makan sampai cukup. Makan daging di desa pegunungan tidaklah mudah. Di tengah tatapan iri orang lain, Xie Yuan pulang duluan, mengemasi sisa kayu bakar, lalu pergi ke rumah sebelah. Yuanzi sudah datang. Makanannya belum siap, tunggu sebentar lagi. Apa yang kamu pegang? Suara Lilan cepat dan mendesak. Setelah selesai berbicara, ia memperhatikan apa yang dipegang Xie Yuan di tangannya dan digendong di punggungnya. Kenapa masih ada ayam? Kak Lan Hua, aku menebang pohon poplar dan menukarnya dengan Zhu Dongming untuk seekor ayam. Aku punya kayu bakar di sini, jadi kamu bisa menggunakannya untuk membakarnya. Jangan sampai Tiger Boy kedinginan. Sambil berbicara, Xie Yuan menyerahkan ayam itu kepada Lilan dan menurunkan kayu bakar dari punggungnya. Lilan menatap burung pegar itu dengan tatapan kosong, menatap kayu bakar di tanah, dan tanpa sadar meninggikan suaranya. Taeyang. Yuanzi, apakah kamu masih bisa menebang Taeyang? Xie Yuan terkekeh. Tidak mungkin aku yang memungutnya, kan? Pohon poplar besi tidak menjatuhkan begitu banyak ranting mati. Lilan tersenyum. Wah, aku tahu kamu sama seperti kakakmu, sangat berbakat. Tunggu saja, aku akan memasak ayamnya sekarang dan menambahkan hidangan besar untuk makan siang. Saat Lilan sedang memasak, Wang Lei kembali dari luar sambil membawa cangkul dan bertanya dengan bingung. Bau apa ini? Baunya enak sekali, aku bisa menciumnya dari jauh. Yuanzi bawa burung pegarnya pulang. Cuci tanganmu, sebentar lagi siap. Apa? Burung pegar. Setelah mereka berempat duduk mengelilingi meja dan memandangi sepanci ayam goreng yang harum, Hua mulai meneteskan air liur. Saat hendak meraihnya, sumpitnya tersangkut. Lilan melotot. Bagaimana caramu mengajariku? Kau baru menggerakkan sumpitmu setelah orang dewasa melakukannya. Yuanzi, makanlah dengan cepat. Dia memberikan kaki ayam itu kepada Xie Yuan, yang tersenyum dan berkata. Saya bisa memilihnya sendiri. Beberapa dari mereka sedikit tidak sabar, jadi mereka berhenti berbicara dan mulai makan dengan cepat. Sejujurnya, tidak ada bumbu, kecap, jintan, cabai, atau bahkan garam. Daging burung pegar ini begitu kering dan alot sehingga di kehidupan sebelumnya, Xie Yuan bahkan tidak mau melihatnya. Tetapi sekarang, mulut Xie Yuan begitu penuh hingga dia hampir menangis. Baunya harum sekali. Bahkan nasi merahnya pun lebih enak. Siapa yang mengira sebelumnya bahwa kita hanya bisa makan daging beberapa hari sekali? Sayangnya burung pegar itu terlalu kecil, dan kami berempat menghabiskannya sekaligus, dan kami semua merasa sedikit tidak puas. Tidak terlalu menguntungkan. Nanti aku tabung saja uangnya dan beli ayam gemuk. Xie Yuan mendecakkan bibirnya. Lilan mengerutkan bibirnya dan berkata, Yuanzi, belanjakan uangmu dengan bijak dan jangan sia-siakan.
Nah, lain kali kamu punya daging untuk dimakan, kamu bisa memasaknya sendiri. Kalau kamu tidak tahu caranya, biar aku bantu. Terima kasih hari ini. Wang Lei juga mengangguk. Wajah Xie Yuan berubah ketika dia melihat ini. Saudari Lan Hua, mengapa Anda begitu sopan kepadaku? Tidak juga, tapi dagingnya mahal. Semahal apapun dagingnya, itu tidak seberharga nyawaku. Tanpamu, aku pasti sudah mati kelaparan. Sudah berapa banyak nasi putih yang kumakan di tempatmu? Jangan bicara seperti itu lagi. Aku tidak suka mendengarnya. Xie Yuan berkata dengan wajah tegas. Oh kamu. Lilan menyekat tangannya pada celemeknya, merasa tersentuh tetapi tidak tahu harus berkata apa. Saya bisa menebang pohon poplar sekarang, jadi makan daging sesekali bukan masalah. Anak harimau itu kecil, jadi dia perlu makan lebih banyak agar bisa tumbuh tinggi dan kuat. Xie Yuan tersenyum lagi. Wang Lei penuh dengan emosi. Yuanzi sudah cukup cakap. Apakah kapaknya sudah aman? Tidak apa-apa, jangan khawatir, kakak situ. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Itu bagus. Wang Lei mengangguk. Baguslah. Kamu tidak akan kelaparan, dan kamu masih bisa makan daging. Tapi aku masih harus memberitahumu sesuatu. Sebelumnya Zhang bilang dia ingin membawamu ke daerah untuk mengemis. Dengan kakak tertuanya yang mengurusmu, kamu bisa hidup dengan baik. Bagaimana menurutmu? Xie Yuan sedikit mengernyit. Saudara Zhang. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika kakak laki-lakinya baru saja pergi, Zhang Laur menemuinya dan menyampaikan ide serupa, tetapi saat itu dia sedang linglung dan tidak setuju, yang tampaknya membuat Zhang Laur sedikit tidak senang. Apa yang mereka inginkan dariku? Sejujurnya, kakak tertua saya dulu punya hubungan yang buruk dengan kedua saudara lelaki keluarga Zhang. Kalau memang ada hal baik yang terjadi, bagaimana mungkin itu terjadi padanya? Ada yang salah. Xie Yuan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tapi itu jelas bukan hal yang baik, jadi lupakan saja. Lilan dan Wang Lei keduanya mengangguk. Kami juga berpikir begitu, tetapi kami juga merasa bahwa pergi ke daerah selalu merupakan sebuah kesempatan. Kota kabupaten ini makmur dan jauh lebih baik daripada desa pegunungan yang miskin. Banyak orang akan bersedia pergi ke sana untuk mencari nafkah jika mereka punya kesempatan. Xie Yuan terus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Pergi ke kota kabupaten boleh saja, tapi apakah kedua saudara Zhang itu benar-benar orang baik? Kalau memang ada hal baik, kenapa mereka malah datang kepadaku, bukannya memberikannya kepada kerabat mereka sendiri? Aku khawatir ini bukan kesempatan, ini jebakan. Xie Yuan sudah tahu banyak tentang hal-hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya, seperti Gunung Buta dan Sumur Buta, tempat warga desa sengaja dieksploitasi. Lilan dan istrinya mengangguk berulang kali. Mereka berpikir demikian dalam hati, tetapi mereka juga merasa bahwa kesempatan untuk memasuki kota kabupaten tidak boleh dilepaskan. Mereka tidak berpendidikan dan belum mengalami ledakan informasi. Tidak seperti Xie Yuan, mereka tidak memahami kebenaran dengan begitu jelas dan selalu bimbang. Wang Lei mendecakkan bibirnya dan mendesah. Yuanzi tampaknya tiba-tiba tumbuh dewasa. Beberapa hari kemudian, Xie Yuan memotong pohon poplar besi menjadi kayu bakar dan pergi ke Zhu Dongming untuk menukarnya dengan seekor kelinci. Zhu Dongming menumpuk kayu bakar dan mengangguk. Yuanzi, kayu bakarmu terbakar dengan baik, jadi anakku bisa menikmati musim dingin yang hangat. Meskipun kondisi hidupnya dianggap baik di desa, dia mungkin tidak mau membeli kayu ulin. Ia menukar 2 ekor burung pegar kecil dan seekor kelinci dengan keranjang sebesar itu. Ia tidak mengatakannya, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa ia telah mendapatkan kesepakatan yang bagus. Itu tidak benar, permainan saudara Zhu sangat lesat. Xie Yuan mendesah dalam hati, makan daging memang tidak murah. Butuh beberapa hari baginya untuk mendapatkan poplar besi ini, tetapi pada akhirnya semuanya terbayar dengan 2 porsi daging. Namun, manfaatnya langsung terasa. Setelah memakan daging itu, kondisi fisiknya jelas jauh lebih baik dan ia memiliki kekuatan untuk mengayunkan kapak. Ngomong-ngomong, Yuanzi, sebaiknya jangan terlalu jauh ke dalam hutan akhir-akhir ini. Sepertinya orang-orang kita melihat seekor binatang besar. Zhu Dongming tiba-tiba mengingatkan. Ah, oke, saya mengerti. Terima kasih, saudara Zhu. Xie Yuan tertegun dan mengangguk. Dia sedikit terkejut. Zhu Dongming, yang selalu berwajah tegas dan kasar kepada orang lain, benar-benar berinisiatif untuk mengingatkannya. Itu tidak mudah. Binatang besar. Xie Yuan mengingat hal ini, tetapi dia tidak mau lari ke pegunungan. Beberapa hari lagi berlalu. Xie Yuan sedang memotong kayu bakar di halaman rumahnya ketika ia menebang pohon poplar besi lainnya di hutan. Memotong kayu, 168/1000. Kemajuannya tidak lambat. Aku akan bisa naik ke level berikutnya dalam waktu sekitar 1 bulan. Aku penasaran, kemampuan apa yang akan kumiliki saat itu.
Xie Yuan menebang kayu dengan kapaknya, mematahkannya menjadi dua bagian. Tepat saat aku tengah menantikan masa depan, pintu halaman tiba-tiba terbuka. Terdengar suara kasar. Yuanzi, apa pendapatmu tentang apa yang kukatakan sebelumnya? Bab 5. Xie Yuan mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria berwajah gemuk berjalan masuk. Lelaki itu sebenarnya tidak gemuk, ia hanya memiliki segumpal daging di pipinya. Ditambah lagi, mulutnya miring ke satu sisi, dengan sudut-sudut mulutnya selalu turun, membuatnya tampak sangat garang. Sebenarnya, tak perlu mendongak. Hanya dengan mendengarkan suara samar seperti sedang menggigit sesuatu dan nada yang sedikit arogan, semua orang di desa tahu siapa itu. Xie Yuan menegakkan tubuh dan berkata dengan hati-hati. Saudara Zhang, apa yang membawamu ke sini? Hei, bukankah itu yang sudah kukatakan sebelumnya? Zhang Laur meliriknya. Musim dingin akan segera tiba, dan sulit bagimu untuk sendirian. Kakak tertuaku mencarikan pekerjaan untukmu di kota kabupaten. Kamu bilang kamu ingin memikirkannya sebelumnya. Sudahkah kamu memikirkannya sekarang? Bagaimana menurutmu? Xie Yuan mengerutkan kening tanpa sadar. Ini lagi. Mengapa kamu bersikeras membawaku ke kota kabupaten? Saudara Zhang, pekerjaan apa yang Anda inginkan dari saya? Saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Zhang Laur melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak sesulit itu. Aku hanya perlu menjadi pelayan di rumah majikan, mengepel meja dan menyapu lantai, serta menyajikan teh dan air. Siapapun bisa melakukannya. Kesempatan ini langka. Tuannya sangat kaya, dan para pelayan di rumahnya juga memakai jaket katun dan makan daging. Lihat dirimu, hanya mengenakan satu lapis pakaian, tampak pucat dan kurus. Bagaimana kau bisa bertahan hidup di musim dingin? Aku memberimu kesempatan ini karena kita berasal dari desa yang sama. Xie Yuan berkeringat karena menebang kayu, jadi ia melepas mantel katun yang dipinjam Wang Lei darinya. Kini, mantel itu hanya tinggal sepotong pakaian. Ketika dia mendengar Zhang Laur mengemukakan hal ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Sialan, bukankah hanya adikmu yang mencuri bajuku? Tunggu, nadanya tampaknya menunjukkan dia tahu tentang ini. Apakah dia secara khusus memerintahkannya? Xie Yuan tiba-tiba memiliki banyak asosiasi. Setelah kehilangan perhatian dari kakak laki-lakinya, wajar saja jika anak lelaki lemah yang sendirian ini diganggu oleh para berandalan desa. Tetapi bajingan-bajingan ini semuanya adalah orang-orang Zhang Laur, dan dia diganggu setiap hari, seolah-olah itu karena mereka menolak lamaran terakhirnya. Melampiaskannya padaku. Tidak, lebih seperti dia memaksaku menjalani kehidupan yang menyedihkan agar aku menyetujui lamarannya. Pikiran Xie Yuan berpacu. Pelayan tuannya. Bukankah itu seperti menjadi budak orang lain dan harus menandatangani kontrak untuk menjual diri Anda sendiri? Sialan, kau ingin mengkhianatiku. Xie Yuan mengepalkan tangannya dan menahan keinginan untuk memotong pria bermulut bengkok itu sampai mati dengan kapak. Menjadi seorang hamba, menaati orang lain, dan tak memiliki kebebasan. Bagaimana mungkin ia, yang lahir di bawah bendera merah dan dibesarkan di tengah angin musim semi, mampu menanggung semua ini? Belum lagi kehidupan sebelumnya, di sini pun ada pepatah yang mengatakan, lebih baik jadi pengemis daripada jadi budak rumah tangga. Setelah Anda menandatangani kontrak untuk menjual tubuh Anda akan dicambuk oleh tuan Anda dan harus berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas hadiahnya. Xie Yuan, yang tidak pernah berlutut sekalipun dalam dua kehidupan, tidak ingin bersikap begitu rendah hati. Dia terdiam sejenak, lalu berbisik. Saudara Zhang, saya penakut. Saya takut pergi ke kota dan menemui guru. Saya takut tangan saya yang gemetar akan menjatuhkan cangkir teh guru. Lebih baik saya tinggal di desa ini. Alis Zhang Laur langsung berkerut, dengan tatapan dingin di matanya. Yuanzi, aku orang yang baik hati, bagaimana mungkin kau tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat? Lihat dirimu, bagaimana kau bisa bertahan hidup di musim dingin seperti ini? Kita dari desa yang sama, dan aku tidak ingin melihatmu mati kedinginan atau kelaparan. Xie Yuan mengerutkan bibirnya, berbalik, mengeluarkan jaket berlapis katunnya dari rumah dan memakainya. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Zhang. Aku punya baju untuk dipakai. Zhang Laur membelalakkan matanya. Kok bisa? Kamu punya baju di mana sih? Oh, aku belum pernah lihat kamu pakai jaket berlapis katun ini sebelumnya. Ketika Xie Yuan mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa semua spekulasi sebelumnya adalah benar. Dia menundukkan kepalanya sedikit, menyembunyikan kemarahan di matanya. Baru-baru ini saya menebang pohon poplar dan menukarnya dengan pakaian dan makanan. Saya hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dia tidak mengatakan bahwa dia meminjamnya dari rumah saudara situ, untuk menghindari Zhang Laur menimbulkan masalah. Zhang Laur kemudian melihat sekeliling halaman dan menemukan bahwa tanah memang ditutupi dengan tumpukan kayu ulin. Dia tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berkata, "Kau benar-benar bisa menebas Taiyang." Xie Yuan menurunkan kelopak matanya.
Zhang Laor tak kuasa menahan harga dirinya lagi. Ia melangkah maju, mengerutkan kening. Yuanzi, pikirkan baik-baik. Kamu benar-benar tidak mau pergi. Aku sudah bekerja keras untuk mencarikanmu pekerjaan ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Beng. Dengan suara tumpul, Xie Yuan mengangkat kapaknya dan memotong sepotong kayu poplar besi menjadi dua bagian. Kedua potongan kayu itu terbang langsung ke samping, dan serpihan kayunya berterbangan ke Zhang Laor. Zhang Laor tanpa sadar berhenti dan terkejut serta bingung. Ada keributan apa? Bagaimana kayu sekeras pohon poplar besi dapat ditebang sehingga menghasilkan efek seperti itu? Xie Yuan memegang kapak dan menatap Zhang Laor dengan tenang. Saudara Zhang, saya pandai menebang kayu dan bisa menghidupi diri sendiri. Saya sangat menghargai kebaikan Anda. Zhang Laor terdiam beberapa saat, lalu mencibir. Baiklah, Yuanzi, kemampuanmu benar-benar meningkat. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Tapi aku mendorongmu untuk mempertimbangkan usulan ini dengan matang. Kita melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku akan kembali lagi nanti. Kalau aku tidak bisa membujukmu, tunggu saja sampai saudaraku datang. Setelah Zhang Laor pergi, Xie Yuan melempar kapak ke tanah, duduk di tumpukan kayu bakar, dan mendesah. Mengapa Zhang Laor harus menatapku? Bukan hal yang aneh bagi seorang anak muda yang tidak punya saudara untuk dikhianati oleh seorang pengganggu demi sejumlah suap. Namun, ia tetap menyimpan sebagian besar uang hasil penjualan tubuhnya. Jika Zhang Laor ingin mencuri uang ini, itu akan menjadi perdagangan manusia, dan pemerintah akan turun tangan. Dia sudah menunjukkan sikap yang sangat keras, yang jelas membuat Zhang Laor ragu-ragu, tetapi dia akhirnya memintanya untuk mempertimbangkannya. Xie Yuan sedikit bingung. Sejujurnya, jika dia mengancam akan membuatku terlihat buruk, itu bisa dimengerti, tetapi mengapa dia bersikeras membuatku menjadi pembantu? Xie Yuan tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi dia tahu, semakin seperti ini, semakin kecil kemungkinan dia untuk pergi. Zhang Laor tampak tertegun oleh kapak itu, tetapi dia pria yang besar dan kuat yang berlatih bersama saudaranya. Jika kami benar-benar bertarung, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Sekalipun dia bisa mengalahkannya, masih ada Bos Zhang. Dia pejuang sejati. Kalau dia benar-benar memanggil Bos Zhang kembali. Xie Yuan merasa kesal dan menebas kapak itu dengan ganas. Aku harus menemukan cara untuk menjadi seorang pendekar. Aku harus segera menabung dan pergi ke sekolah bela diri di kota atau kabupaten untuk menjadi murid. Sekalipun hanya murid terdaftar, asalkan ada beberapa teknik dasar, dengan kemampuanku, mungkin aku bisa belajar sesuatu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Bergembiralah, khawatir tidak akan membantu. Xie Yuan menamparkan wajahnya, mengambil kapak, dan memotong tumpukan kayu bakar wilau besi di halaman. Setelah mengemas kayu bakar, ia memasukkannya ke dalam keranjang dan pergi ke desa untuk bertanya kepada setiap rumah tangga. Kali ini dia tidak menukarkan apapun, hanya koin tembaga. Setelah berjalan-jalan sebentar dan akhirnya menjual semua pohon poplar besi, Xie Yuan pulang untuk menghitungnya dan menghela nafas sedikit. Setengah pohon poplar, 120 koin. Intinya, itu yang diambil kepala desa dan Zhu Dongming. Tidak ada yang mau. Saya mendengar bahwa sekolah seni bela diri termurah di kota ini mengenakan biaya masuk minimum 10 tael perak untuk teh. Secara kasar, itu akan menjadi 10 untai uang tunai, atau 10.000 koin, belum termasuk diskon pada koin perak dan tembaga, yang akan membutuhkan 40 pohon poplar besi. Ini agak sulit. Xie Yuan menarik napas. Akan terlalu sulit untuk hanya menebang kayu. Namun, ia tidak berniat menyerah. Malah, ia justru semakin termotivasi. Tebang lebih banyak kayu, tebang lebih banyak pohon, dan tingkatkan kemampuan Anda dalam menghasilkan uang, niscaya Anda akan dapat menabung lebih cepat di masa mendatang. Jika Anda berhenti melangkah maju karena berkecil hati, tidak akan ada harapan sama sekali. Keesokan paginya, saat langit mulai terang, Xie Yuan mengambil kapaknya lagi dan pergi ke hutan di lereng bukit. Namun kali ini, saat dia sedang bersiap-siap di depan pohon, dia tiba-tiba mendengar suara sarkastis dari belakang. Hei, bukankah ini Yuanzi, si penebang pohon yang ahli? Sehari setelah menolak Zhang Laor, masalah pun datang menghampiri. Bab 6. Limazi berjongkok di tepi hutan, menggigit sepotong rumput di mulutnya, sambil menyipitkan mata ke arah Xie Yuan. Xie Yuan berbalik dan melihat Limazi yang kurus. Melihat ekspresi acuh tak acuhnya, wajahnya menjadi muram. Limazi, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Limazi menjadi gelap dan dia berteriak. Kamu panggil aku apa? Apa itu panggilan yang tepat? Panggil aku Jun Ge. Nama asli Limazi adalah Li Jun, tetapi ia memiliki wajah runcing dan jerawat di seluruh wajahnya, sehingga teman-temannya memanggilnya Limazi. Meskipun dia tidak senang akan hal itu, dia tidak punya pilihan selain menerimanya karena semua saudara Zhang memanggilnya seperti itu. Namun jika ada anak yang membuat masalah meneriakinya,
sekalipun dia hanya anak bodoh, dia akan mendapat 2 tamparan di wajahnya. Sorot orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Xie Yuan terlalu malas untuk memperhatikannya dan bertanya lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa? Hutan ini ditanami keluargamu. Aku tidak boleh ke sini. Bolehkah aku ke sini untuk buang air besar? Limazi berjongkok di tanah, gemetar 2 kali sambil tersenyum nakal, seolah-olah dia sedang buang air besar dengan keras. Sesukamu. Xie Yuan tidak ingin berdebat dengannya lagi, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil pakaian yang tergantung di dahan. Mengenakan pakaian katun membuatnya sulit bergerak dan membuatnya berkeringat, jadi dia melepaskan pakaian Wang Lei terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, Limazi juga mengulurkan tangan dan meraih mantel katun di dahan. Xie Yuan dan Limazi masing-masing menarik satu lengan baju, satu tinggi dan satu rendah, dan membeku di hutan. Alis Xie Yuan tiba-tiba berkerut. Limazi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku ingin mendengarmu memanggilku Jun Ge, lalu aku akan melepaskannya, hehe. Limazi tertawa tanpa malu. Xie Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara tenang. Kakak Jun, tolong lepaskan dan beri jalan. Hahaha, jangan lepaskan. Limazi tertawa terbahak-bahak, tetapi cengkeramannya semakin erat. Xie Yuan merasakan tekanan darahnya sedikit naik. Sungguh menjijikkan jika bertemu dengan penjahat seperti itu, seperti terjebak dengan permen lengket yang tidak bisa ditarik keluar sekuat apapun Anda mencoba. Terutama ketika dia melihat pakaian yang dikenakan Limazi tampak familiar, itu adalah pakaian yang ditinggalkan Xie Lun untuknya, urat-urat di dahinya mulai berdenyut. Limazi, 1 potong pakaianku tidak cukup untukmu. Kamu butuh 1 lagi, kan? Itu benar. Limazi menyipitkan matanya dan tersenyum. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan pakaian tebal. Kamu benar-benar tidak jujur. Saya tidak bisa memakai sehelai pakaian pun lagi. Kamu nggak boleh pakai itu. Aku ditampar cuma gara-gara kamu pakai baju ini. Limazi menggertakkan giginya dan berkata. Baru saat itulah Xie Yuan menyadari pipi kirinya sedikit bengkak dan tampak ada tanda merah. Kemungkinan besar Zhang Laur yang mengalahkannya. Xie Yuan mencibir. Kau tidak berpura-pura lagi, kan? Zhang Laur membiarkan kalian menggangguku setiap hari. Kau pikir aku suka melihat cowok tampan sepertimu? Jujur saja. Janjikan adikmu yang kedua sesegera mungkin dan bekerja samalah dengannya, agar tidak membuang-buang waktu semua orang. Mustahil. Tidak setuju. Kalau tidak setuju, lupakan saja rencanamu untuk tinggal di desa. Musim dingin ini, kamu tidak akan punya mantel katun tebal atau makanan lengkap. Sedingin atau selapar apapun kamu harus bertahan. Tidak apa-apa kok. Aku akan datang ke rumahmu setiap hari untuk bicara denganmu. Pikirkan baik-baik. Limazi berkata sambil tersenyum di wajahnya. Xie Yuan menggertakkan giginya. Coba saja. Wajah Limazi berubah muram. Kau tidak mau menerima roti panggangku, kan? Yah, aku takut kau akan langsung setuju, jadi aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku setelah tamparan ini. Dia tiba-tiba melonggarkan lengan bajunya dan meninju wajah Xie Yuan. Kurasa pukulanmu hari itu belum cukup. Limazi juga berlatih beberapa gerakan dengan Zhang bersaudara. Meskipun mereka tidak sehebat itu, ia sering bertarung dan pukulannya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Xie Yuan Ruo masih bocah kurus, dan dia mungkin akan dipukuli habis-habisan lagi hari ini. Tapi dia sudah tidak ada lagi. Xie Yuan mengangkat kapaknya, tepat mengenai pergelangan tangan Limazi. Meskipun permukaan kontaknya bukan bilah tajam, tabrakan antara balok besi besar dan tinju yang kuat membuat Limazi langsung melolong. Aduh! Namun sebelum dia sempat menyelesaikan tangisannya, gagang kapak kayu itu mengenai hidungnya, menghalangi tangisannya yang menyakitkan dan membuat wajahnya berdarah. Xie Yuan memanfaatkan penglihatan Limazi dan menyerangnya dari kedua sisi, menamparnya 2 kali, lalu menendangnya ke tanah. Makanan ini adalah balasanku untuk yang terakhir kalinya. Terakhir kali aku hampir kehilangan nyawa keduaku, jadi hari ini aku hanya membayar bunganya saja. Xie Yuan memegang kapak dan akhirnya merasa lega. Kalau saja dia tidak punya orang ini untuk memberinya makan, dan dia tidak punya apa-apa, dia mungkin akan menderita lagi hari ini. Namun dengan kapak di tangan, Xie Yuan merasakan keyakinan tak terbatas di hatinya, dan merasa bahwa ia bisa menebang 10 Limazi lagi sekaligus. Dia mengarahkan kapaknya ke Limazi yang tergeletak di tanah. Terlalu banyak. Apa kau masih mau menangis? Tidak, Yuanzi. Aku salah, berhenti memukulku. Hidung Limazi berdarah di lantai. Ia menatap kapak di depannya dengan bingung dan ragu. Kapan anak yang selalu diganggu ini menjadi begitu pandai berkelahi? Xie Yuan mendengus, dan melihat wajah Limazi penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan, tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Aku tidak akan pernah diganggu oleh penjahat manapun lagi. Namun, di balik para bajingan, ada pengganggu desa, dan di balik para pengganggu desa, ada pejuang.
Xie Yuan menatap Lima Zi dan berteriak. Katakan padaku, kenapa Zhang Laor menatapku? Mata Lima Zi menjelajah. Mana mungkin aku tahu? Oh, berhenti memukulku, kataku. Yuan Zi, apakah kamu pernah mendengar kisah seni bela diri Zhang Daxue? Xie Yuan berpikir sejenak dan berkata dengan ragu. Maksudmu dia menjual pantatnya? Ya. Lima Zi bertepuk tangan dan berkata. Kita semua miskin dan berjuang, jadi bagaimana dia bisa menjadi terkenal? Saat itu, rumornya sangat populer, dia menjual kail untuk belajar bela diri, dan dia akan belajar satu gerakan setelah setiap kali bercinta. Setelah itu, ia menjadi terkenal, dan Zhang Laor mulai merajalela di desa, jadi tidak ada yang membicarakannya. Setelah beberapa tahun, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Awalnya aku ragu, tapi aku ingin sekali mendapat kesempatan ini untuk melayani petugas. Tapi dia menyuruhku buang air kecil dan melihat diriku sendiri, katanya hanya aku yang bisa memuaskannya. Aku berpikir, bukankah ini upaya lain untuk menjual pantatku? Aku khawatir rumor itu benar, dan dia kecanduan dan akan menyeret orang lain. Lima Zi menatap Xie Yuan dengan tatapan masam di matanya. Dari segi penampilan, aku mungkin sedikit kalah dari lelaki cantik ini, tapi setelah mencuci pantatku, bukankah pantatku juga cukup putih? Ini kesempatan langka. Jika dia menerima beberapa pukulan dengan mata tertutup, dia mungkin bisa mengkhianati seorang prajurit dan menjadi seorang master. Lima Zi sangat ingin melakukannya. Sayang sekali bajingan itu memandang rendah dia. Mata Xie Yuan melebar saat mendengar ini, dia terkejut dan marah. Sialan, kupikir menjadi budak rumah sudah cukup buruk, tapi ternyata dia bukan budak rumah, mereka akan menangkapnya dan menjadikannya budak seks. Rumput. Xie Yuan mengumpat dengan marah, dan Lima Zi melihatnya dan tersenyum canggung. Yuan Zi, aku sudah mengkhianati Zhang Da dan Zhang Er. Maukah kau memaafkanku kali ini? Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Xie Yuan cemberut. Kembalikan bajuku. Lima Zi tercengang. Aku tidak mengambil bajumu. Maksudku, benda yang kau pakai itu. Dari mana asalnya? Apa kau tidak tahu apa-apa tentang itu? Lima Zi akhirnya bereaksi dan segera melepas mantel katunnya dan mengembalikannya kepada Xie Yuan. Xie Yuan mengambil pakaian itu dan berkata dengan dingin. Jangan muncul di hadapanku lagi. Setelah berkata demikian, dia berbalik sambil membawa kapaknya dan hendak masuk ke dalam hutan. Lima Zi menatap punggung Xie Yuan, dan seringainya langsung berubah menjadi tatapan ganas. Bajingan, kau mau pergi setelah memprovokasi tuanmu. Dialah yang selalu menindas Xie Yuan, dan hari ini dia membuat keadaan menjadi lebih buruk. Wajah Lima Zi tampak garang. Ia mengambil batu dari tanah, mengangkatnya dengan kedua tangan, dan menghantamkannya keras ke belakang kepala Xie Yuan. Bab 7. Xie Yuan mendengar gerakan di belakangnya dan menoleh cepat, dan yang menarik perhatiannya adalah sebuah batu bersudut. Dulu, ia pasti sudah dipukuli sampai babak belur. Tetapi setelah berhari-hari makan makanan lengkap, dengan sedikit daging, dan menebang kayu setiap hari, ia memperoleh sedikit kekuatan dan menjadi jauh lebih lincah. Ia menghindar ke samping dengan sempit, menghindari hantaman di kepalanya. Xie Yuan kemudian mengulurkan kakinya dan mengaitkan Lima Zi, membuatnya terlempar ke tanah. Ia menatap batu runcing itu dan tanpa sadar menyentuh bagian belakang kepalanya. Ia merasa benjolan besar itu belum hilang, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Melihat Lima Zi yang berjuang untuk bangkit dari tanah, Xie Yuan sangat marah. Ia menginjak punggung bawah Lima Zi dan mendorongnya kembali ke tanah, sambil menggertakkan giginya. Kau ingin membunuhku, sialan. Lima Zi mengerang dan terinjak ke tanah. Dia mencoba menjadi kepompong beberapa kali tetapi gagal untuk bangun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Kenapa Xie Yuan jadi jauh lebih kuat? Faktanya, kebanyakan orang di desa pegunungan yang miskin hanya makan sekali dan kelaparan di hari berikutnya, terutama orang-orang pemalas seperti Lima Zi, yang selalu membuat onar dan berkelahi. Mereka tidak punya makanan dan hanya bisa mengemis. Mereka selalu lapar dan seperti monyet kurus. Mereka memang lebih kejam daripada orang biasa, tetapi sebenarnya mereka tidak punya banyak kekuatan. Namun, Xie Yuan tidak akan memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Manusia modern tidak mampu menahan lapar. Ia menggunakan semua penghasilannya dari menebang kayu untuk makan, dan setiap kali makan makanan lengkap dengan daging. Setelah beberapa hari, meskipun awalnya ia lemah, perut yang kenyang akan membuatnya merasa berbeda. Lima Zi tidak dapat memahaminya, jadi dia berbaring di tanah dan bergumam. Satu pukulan tak akan membunuhmu. Terakhir kali kepalamu terbentur tanah, bukankah kau masih hidup dan sehat? Setelah mendengar ini, Xie Yuan merasakan gelombang kemarahan di hatinya dan mempererat cengkeramannya pada kapak. Dia sudah mati sekali. Hari ini, aku hampir terbunuh untuk kedua kalinya oleh bajingan kotor yang sama dengan cara yang sama. Penjahat ini sama sekali tidak menganggap serius hidupnya.
Nah, di desa pegunungan yang liar seperti itu, berapa banyak orang yang akan menganggap serius kehidupan seorang yatim piatu? Kalau kau benar-benar ingin membunuhnya, lempar saja dia ke pegunungan. Siapa yang peduli? Beginilah dunia sebagaimana adanya. Yuanzi, sudah cukup, lepaskan. Aku sudah memukulmu dan aku sudah memukulmu, apalagi yang kau inginkan. Pada saat ini, suara Limazi datang dari bawah kakinya. Cukup. Lagi pula kau baik-baik saja, jadi aku mengaku kalah hari ini. Mulai sekarang, saat aku melihatmu, aku akan... Yah, menjauhlah darimu, oke. Setelah Limazi selesai berbicara, dia merasakan keheningan di belakangnya, dan tidak ada jawaban sama sekali. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiringkan kepalanya ke belakang dan melengkungkan badannya untuk melihat ke belakang. Hutan itu berkabut, hanya sedikit sinar matahari yang masuk melalui celah-celah dedaunan, membuatnya tampak semakin redup dan mata Xie Yuan tidak dapat melihat dengan jelas. Limazi merasakan sedikit kepanikan di hatinya, dan berkata dengan nada takut-takut. Yuanzi, kusarankan kau jangan memukulku lagi. Aku belum memberitahu Zhang Laor tentang ini. Tunggu sampai aku memberitahunya dan lihat apakah dia akan menghukummu. Kau tidak takut pada Zhang Laoer. Lagi pula ada Zhang Laoda. Dia sangat sukses di daerah ini dan sudah menjadi ahli bela diri. Saat dia kembali, hati-hati. Sial, pukulan bukanlah masalah terbesarmu. Kau percaya aku bisa membiarkan dia menidurimu? Yuanzi, aku sarankan kau cepat pergi. Kakak Jun tidak akan mengganggumu. Kalau tidak, tunggu saja. Setelah aku keluar, hidupmu tidak akan baik-baik saja. Oh, ya, ada Wang Situ dan yang lainnya. Sekalipun aku tidak mau membantumu, aku tidak akan membiarkan mereka hidup mudah. Aku membantu Zhang Laor merebut tanah Wang Situ darinya. Dan Li Lanhua, gadis genit itu, aku akan memanjat jendelanya saja. Selalu ada saat di mana kekasihnya tidak ada. Dan ada anak kecil itu, kan? Tunggu saja. Zhang Laor kenal beberapa pedagang manusia, dan anak laki-laki adalah yang paling dicari. Yuanzi, saudara Yuan, Tuan Yuan. Ngapain ngomongin apa-apa? Limazi bagaikan seekor binatang yang mendapat firasat bahaya, dan dia melolong putus asa bagaikan anjing gila. Tiba-tiba, dia merasakan kaki di punggung bawahnya mengendur. Dalam sekejap, Limazi begitu tersentuh hingga ia hampir menangis. Aku tahu orang ini pengecut. Dia menopang dirinya sendiri di tengah jalan dan hendak membalikkan badan ketika matanya tiba-tiba melotot dan berputar ke atas, langsung terisi dengan warna merah darah yang pekat. Dia terjatuh ke tanah sambil berkedut, dan beberapa saat kemudian dia sama sekali tidak bergerak. Xie Yuan menopang dirinya dengan kapak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan tangan dan kakinya menjadi sedikit lemah. Pertama kali, itu normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri sambil menyeka noda merah dan putih dari kapak di tubuh Limazi, lalu diam-diam menatap mayat yang bagian belakang kepalanya telah cekung sepenuhnya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jika aku terus bersamanya, apakah aku memberinya kesempatan ketiga, keempat, dan kelima untuk membunuhku? Kalau kau macam-macam dengan bajingan bebal dan kejam seperti ini, kau takkan pernah aman. Ancaman-ancaman yang ia lontarkan nanti pasti akan menjadi kenyataan kalau diberi kesempatan. Tidak mungkin dia akan meninggalkan hutan ini hidup-hidup. Xie Yuan berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Berkat Limazi, ia kini benar-benar tersadar. Masyarakat ini bukan lagi masyarakat hukum seperti dulu. Saat menghadapi orang jahat, menyerah sedikit demi sedikit hanya akan membuat mereka menjadi lebih agresif. Jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan kapak di tangannya untuk menebas semua ancaman. Xie Yuan membersihkan noda darah dengan debu, lalu diam-diam menyeret Limazi lebih dalam ke hutan, bersiap menggali lubang dan menguburnya. Bagian hutan ini sudah jarang dikunjungi, dan tak seorang pun pernah masuk lebih jauh, bahkan dirinya. Mencari tempat terpencil seharusnya mudah. Xie Yuan menyeret tubuh Limazi pergi, dan hutan kembali sunyi. Tiba-tiba, sebuah semak bergerak. Seorang pria berwajah hitam bermantel kulit binatang berdiri dan perlahan berjalan menuju sepetak tanah gelap. Ia melihat sekeliling, lalu menatap ke kedalaman hutan. Setelah itu, ia berjalan santai berputar-putar di hutan, dan dengan tendangan dan hentakannya, ia kebetulan menginjak beberapa noda darah yang belum dibersihkan. Setelah melihat sekeliling lagi, lelaki itu mengangguk kecil dan meninggalkan hutan sambil membawa seekor kelinci liar. Matahari baru terbenam ketika Xie Yuan keluar dari hutan dalam keadaan kelelahan, sambil membawa beberapa ikat kayu bakar untuk melengkapi rombongan. Kasihan kau, aku menggali lubang untukmu tanpa imbalan apapun. Xie Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Limazi hanya punya selusin koin tembaga. Kalau dia mati di luar, dia bahkan tidak akan bisa membeli tikar jerami. Untungnya saya baik hati dan membiarkannya kembali menjadi debu.
Namun yang paling disayangkan adalah mantel katun tersebut, yang dikubur di dalam lubang agar tidak ada yang menyadarinya. Jika tidak, setelah orang lain mengetahui bahwa Limazi hilang, mantel katun yang dicurinya kembali ke Xie Yuan. Siapapun bisa menebak apa yang terjadi. Ini pertama kalinya dia membunuh seseorang, dan Xie Yuan masih merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia sudah lelah seharian, dan dia sudah banyak memikirkannya sebelumnya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia hanya takut ketahuan. Jalan dari hutan menuju rumah memang tak jauh, tetapi ia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia mempercepat langkahnya dan berjalan pulang sebelum menghela napas lega. Lalu dia menertawakan dirinya sendiri. Siapa yang kebetulan melihatku di gunung terpencil ini? Jangan takut. Amati selama beberapa hari dan lihat bagaimana situasi di desa berkembang. Tapi orang seperti Limazi, yang dibenci semua orang, mungkin tidak akan terlalu dikhawatirkan. Aku hanya berharap dia tidak pernah muncul lagi. Tapi Zhang bersaudara selalu jadi masalah, apalagi kalau Zhang dah kembali. Dia harus belajar bela diri, Setidaknya dia harus bertanya dulu. Selain Zhang, satu-satunya orang berpengetahuan di desa ini adalah Zhu Dongming. Dia sudah beberapa tahun di sana. Ayo kita cari dia besok. Bab 8. Keesokan paginya, Xie Yuan mengetuk pintu rumah Zhu Dongming sambil membawa seikat kayu bakar. Yuanzi, masih pagi sekali. Zhu Dongming melirik kayu bakar di keranjang dan mengangguk. Biarkan saja di sana. Di halaman rumahnya sudah terdapat banyak kayu bakar, semuanya baru saja dijual Xie Yuan, tetapi untuk saat ini dia tidak membutuhkannya. Namun dia masih siap menerimanya. Zhu Dongming sedang mengeluarkan koin dari tasnya dan menghitungnya ketika Xie Yuan memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya. Saudara Zhu, keranjang kayu bakar ini hadiah untukmu. Aku hanya ingin bertanya sesuatu. Zhu Dongming berhenti sejenak dan berkata sambil berpikir. Menjelaskan. Saudara Zhu, Anda pernah ke kota kabupaten sebelumnya. Apakah Anda tahu sesuatu tentang seni bela diri? Zhu Dongming tiba-tiba menyadarinya, menatap Xie Yuan beberapa kali, lalu mengangguk. Yuanzi, apakah kamu ingin berlatih bela diri? Zhu Dongming mengangguk, tanpa bertanya mengapa, dan sedikit mengangkat kelopak matanya, seolah-olah dia mulai mengingat. Oke, tidak apa-apa. Saya menghabiskan beberapa tahun di sana dan telah mempelajari beberapa trik. Saya bahkan bukan ahli tingkat pemula, tapi saya tahu dasar-dasarnya. Biar saya jelaskan. Ketika Xie Yuan mendengar ini, dia langsung menjadi sangat waspada. Saat berlatih seni bela diri, tahap pemula seringkali dimulai dengan latihan kulit. Yang disebut latihan kulit, sesuai namanya, adalah melatih kulit agar semakin keras, secara bertahap menjadi seperti kulit sapi, sehingga pisau tumpul tidak dapat memotongnya, hanya meninggalkan bekas putih. Dan jika Anda mencapai tingkat tertinggi, Anda akan mengembangkan tubuh, kulit tembaga, yang praktis kebal terhadap pedang dan senjata api. Saat ini, bukan hanya kulitnya yang keras, tetapi kekuatannya juga akan berubah. 3 atau 5 pria besar tidak akan mampu mengalahkan satu tangannya. Mereka adalah pejuang sejati, dan mereka adalah seniman bela diri yang terlatih dengan baik. Xie Yuan mendengarkan dengan saksama dan menangkap kata-kata kuncinya. 1. Latihan. Kulit, daging, urat, dan tulang adalah 4 latihan utama. Melatih kulit adalah salah satunya. Dengan setiap latihan berikutnya, seorang prajurit akan bertransformasi, perlahan-lahan menjadi luar biasa. Kedengarannya itu bukan seni bela diri tingkat rendah, tetapi seni bela diri yang luar biasa. Xie Yuan bertanya, apa yang terjadi setelah pelatihan keempat? Setelah latihan keempat, aku hanya pernah mendengarnya sekali atau 2 kali, seperti transformasi ki dan darah serta jembatan antara langit dan bumi. Zhu Dongming menggelengkan kepalanya. Itu terlalu mengada-ada. Itu sesuatu yang hanya bisa dipertimbangkan oleh sekte dan keluarga besar. Bisa menjadi seorang pejuang saja sudah merupakan keberuntungan besar. Xie Yuan tanpa sadar berkata, apakah sesulit itu? Menurutmu? Zhu Dongming mencibir. Yuanzi, kamu baru makan beberapa kali, dan kamu sudah terengah-engah. Ada 3 perguruan seni bela diri di kota ini, dan para gurunya hanya setingkat praktisi tingkat 2. Mereka mampu membuka perguruan dan mengajar murid-murid, menghasilkan banyak uang, dan memiliki status yang tinggi. Zhang Da hanya setingkat praktisi tingkat 1, tetapi ia juga bisa pergi ke kabupaten untuk mencari jabatan resmi dan melarikan diri dari lembah pegunungan yang miskin ini. Selama bertahun-tahun, termasuk saya, ada cukup banyak orang di desa ini yang belajar bela diri, tapi berapa banyak yang menjadi seniman bela diri? Mereka semua pembohong sialan. Xie Yuan terkejut ketika mendengar ini, lalu melanjutkan. Saudara Zhu, tolong ceritakan padaku secara rinci. Ada 3 perguruan bela diri di kota Panlong, perguruan tinju harimau hitam, perguruan senjata ilahi, dan perguruan zirah besi. Perguruan yang termurah, perguruan zirah besi, mengenakan biaya masuk 10 tael perak.
Tetapi jika kamu mengira kamu dapat mempelajari kungfu hanya dengan 10 tael perak, kamu salah besar. 10 tael perak selama 3 bulan, tidak ada pengembalian uang jika kamu tidak bisa belajar. Mereka memang mengajar, tapi menurutmu apa hal terpenting dalam latihan bela diri? Apakah mereka mengajar atau tidak? Xie Yuan melihat kegembiraan di wajah gelap Zhu Dongming, berpikir sejenak, dan bertanya ragu-ragu. Apakah itu tergantung pada apakah Anda bisa mempelajarinya atau tidak? Zhu Dongming memutar matanya dan berkata dengan keras. Tergantung uangnya. Miskin sastra tapi kaya bela diri, latihan bela diri itu cuma buang-buang duit. Mandi herbal dan sup bergizi, semua ini akan membuatmu mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Tampaknya, kau tak akan bisa berlatih apapun dalam 3 bulan. Tapi semua ini butuh uang. Mandi obat harganya paling tidak beberapa tael perak, dan sup tonik harganya paling tidak beberapa ratus koin, dan bisa sampai 10 atau 20 tael perak. Yang lain hanya mendengar bahwa mereka bisa belajar bela diri dengan 10 tael perak, jadi mereka mengumpulkan uang dan bergegas ke rumahku. Siapa sangka ada begitu banyak bahaya tersembunyi. Itu buang-buang uang, tapi tetap saja bagus. Aku takut setelah 3 bulan, mereka tidak akan menyerah dan akan pulang dan terus berlatih keras, hanya untuk melukai diri sendiri dan menghancurkan sisa hidup mereka. Niu Dazuang, kepala desa, mengalami cedera pinggang saat berlatih bela diri. Ia mengerang saat berjalan. Istrinya tak tahan, jadi ia membawa Zhang Laur pulang setiap hari. Kau juga tahu itu. Yuanzi, dengarkan nasihatku. Seni bela diri ini tidak mudah dipelajari. Hentikan secepatnya. Tabunglah uang dan cari istri. Itu lebih baik daripada apapun. Xie Yuan melihat bahwa Zhu Dongming berbicara dengan tulus, jadi dia tidak membantahnya, tetapi hanya tertawa. Saya cuma bertanya. Oke, terima kasih, saudara Zhu. Zhu Dongming menatap punggung Xie Yuan, tatapannya berubah, dan dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Lalu ia mengeluarkan busur berburunya, meminyaki tali busurnya, dan merawatnya secara perlahan. Xie Yuan adalah pria yang gigih, kejam, dan gesit. Mungkin, jika kita perlu merekrut tim, kita bisa mencarinya. Xie Yuan berjalan perlahan menuju rumah sambil berpikir. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan saat mengunjungi sasana bela diri. Sebaiknya selalu bertanya. Sasana satana seperti itu kejam. Mereka memikat orang dengan harga murah, lalu menjual barang-barang pelengkap untuk menghasilkan uang. Lagi pula, sasana bela diri bukanlah organisasi amal. Entah aku bisa berlatih atau tidak, aku tak perlu khawatir. Asal aku bisa memulainya, tak masalah. Tapi aku benar-benar tak punya uang untuk mandi obat atau sup tonik. Tidak, aku tak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 10 tael perak untuk membeli teh. Dia menghela napas. Memang benar, seperti kata Zhu Dongming, hal terpenting dalam seni bela diri adalah uang. Anda harus menabung terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Xie Yuan melihat pintu terbuka. Ia mengerutkan kening dan melangkah cepat. Ia kebetulan bertemu dengan seorang preman desa yang sedang berjalan keluar sambil membawa sepotong daging. Hei, Yuanzi, kamu makan daging. Aduh. Xie Yuan mengerutkan kening, mengambil kapak di dekat pintu, dan memukul tangan kanan penjahat itu dengan keras. Sambil kesakitan, ia merenggut potongan daging itu. Xie Yuan, kau benar-benar akan memberontak. Penjahat itu menutupi tangannya dan hendak meledak, tetapi suaranya semakin mengecil. Xie Yuan memegang kapak dan menatapnya dengan dingin. Sial, mengapa orang ini terlihat begitu menakutkan? Si penjahat bergidik, merasa bahwa mata Xie Yuan sedang menatapnya dengan tatapan yang tak dapat dijelaskan, persis seperti. Seperti seorang penebang kayu yang melihat sebatang kayu, Dia tiba-tiba menjadi marah dan mengulurkan tangan kirinya untuk mengambil daging itu. Ledakan. Kapak Xie Yuan begitu cepat sehingga ia tak sempat bereaksi. Kapak itu menebas melewati tangan kirinya dan membelah kayu bakar di tanah menjadi 2 bagian. Enyahlah. Lain kali kau datang, aku tidak akan memukulmu dengan punggung kapak. Penjahat itu melompat mundur ketakutan, wajahnya memerah dan pucat, dan dia mengatakan sesuatu yang kejam. Tunggu saja, lain kali aku akan memberimu pelajaran. Setelah berkata demikian, dia berlari kecil meninggalkan rumah Xie Yuan. Xie Yuan kembali ke dalam rumah dan menggantung dagingnya, wajahnya tampak tidak baik. Kita tidak bisa meninggalkan apapun di rumah. Kita bisa menakuti sampah-sampah ini, tetapi bagaimana jika Zhang benar-benar ingin melakukan sesuatu? Saya harus cepat menabung, tapi yang saya tahu sekarang cuma cara menebang kayu. Bisakah saya pergi ke pegunungan dan mencari pohon yang lebih mahal? Xie Yuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk fokus pada Tai yang terlebih dahulu. Zhu Dongming berkata bahwa akhir-akhir ini pegunungan sedang tidak tenang, jadi sebaiknya jangan berlarian. Cara terbaik saat ini adalah meningkatkan kemajuan penebangan kayu menjadi 1000 sesegera mungkin dan maju ke level berikutnya. Dengan cara ini,
kemampuannya dalam mencari pohon dan memotong kayu bakar akan meningkat lagi, dan kemajuan dalam menabung pasti akan jauh lebih cepat, dan mungkin ia akan memiliki kemampuan baru yang dapat mengubah situasinya. Bab 9. Klik. Xie Yuan menebang dengan kapaknya, mematahkan kayu tebal itu menjadi dua bagian, dan kemajuannya pun meningkat sedikit. Menebang kayu, 479/1000. Sambil menatap teks terjemahan di hadapannya, dia menyeka keringat di dahinya dengan tangan dan mengangguk puas. Meskipun tidak secepat membelah sepotong untuk menaikkan harga, namun tidak jauh lebih lambat pula. Pada tingkat ini, mungkin dibutuhkan waktu kurang dari 20 hari untuk maju ke level berikutnya. Xie Yuan meletakkan kapaknya dan bersiap untuk beristirahat sejenak. Dia duduk di tumpukan kayu bakar, mengeluarkan beberapa koin tembaga yang dirangkai pada tali dari tasnya yang pas, dan menghitungnya dengan cermat. 5 tali diikat dengan koin tembaga, masing-masing berisi campuran koin 10 sen, 5 sen, 2 sen, dan 10 sen, masing-masing tali menahan tepat 100 koin, sehingga totalnya ada 500 koin. Ada tali lain yang jumlah koin tembaganya lebih sedikit, 63 koin. 563 koin adalah keuntungan bersih selama periode ini. Xie Yuan menghela napas lega. Jika dia terus seperti ini, dia bisa mendapat keuntungan bersih lebih dari 1 atau 2 tael perak sebulan. Di desa pegunungan, kecepatan menabungnya jelas tidak lambat. Lagi pula, dialah satu-satunya orang di sini yang dapat menebang pohon poplar besi seolah-olah pohon itu adalah pohon gundul. Tai Yang, orang kaya di desa itu, bebas. Ia menjual kayu bakarnya kepada orang-orang dari restoran di kota yang datang untuk mengambil kayu bakar, dan baru setelah itu ia menghabiskan semua stok kayunya. Dibandingkan saat ia baru bangun tanpa uang sepeser pun, Xie Yuan sekarang jauh lebih baik. Ia punya cukup makanan, meskipun tidak terlalu enak. Ia bisa makan daging sesekali, meskipun hanya daging burung pegar atau kelinci yang kering dan alot. Namun dibandingkan dengan kebanyakan orang di desa pegunungan yang bahkan tidak bisa mendapatkan cukup makanan, Xie Yuan jelas berasal dari kelas menengah atas di desa pegunungan. Tapi itu tidak cukup. Biaya masuk 10 tael perak ke perguruan bela diri masih jauh. Ini cukup untuk bertahan hidup, tetapi jika saya benar-benar ingin maju, kita hanya bisa menunggu papan pancing bertransformasi dan melihat hasilnya. Oleh karena itu, setelah Xie Yuan memotong uang dari dirinya sendiri selama 2 hari, dia berhenti hidup hemat. Anda harus terus makan saat kenyang, dan makan daging setiap 2 hari, jika tidak, Anda tidak akan punya energi dan itu akan memengaruhi efisiensi Anda. Sekarang, kemajuan menebang kayu adalah hal terpenting. Para penjahat lain di desa itu juga datang mencarinya beberapa hari ini, tetapi mereka semua takut dengan sikap keras Xie Yuan. Setelah berhadapan dengan Lima Zi, mentalitas Xie Yuan berubah saat ia melihat para hooligan yang biasa membuatnya sakit kepala. Tampaknya selain orang-orang di belakang mereka, mereka sendiri bukanlah masalah besar. Jika tidak berhasil, sampai jumpa di hutan. Rasa dingin tak kasat mata yang tersingkap membuat para penjahat gemetar ketakutan. Setelah dipermalukan satu persatu, mereka berkelompok dan menuju pintu. Xie Yuan mengulangi trik lamanya, membelah sepotong kayu dari dataran tinggi dengan satu kapak, dan kemudian bertanya siapa yang ingin pergi duluan. Para penjahat itu sempat mempertimbangkan siapa di antara mereka yang lebih keras kepalanya, Tai Yang atau diri mereka sendiri, dan karena tidak ada seorang pun yang bersedia memimpin, mereka pun bubar setelah saling menghina, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Xie Yuan tidak benar-benar menyapa mereka dengan kapak, bukan karena ia berhati lembut, tetapi karena tidak masalah jika ia menghajar mereka. Jika ia benar-benar melukai atau membunuh orang di depan umum, akan ada terlalu banyak masalah setelahnya. Meski desa pegunungan itu liar, namun bukan berarti tempat itu sepenuhnya tanpa hukum. Untungnya, tidak ada seorang pun yang peduli pada Lima Zi, dan tidak ada seorang pun yang datang mencarinya. Yuan Zi, berhenti menebang kayu. Kenapa kamu begitu bersemangat akhir-akhir ini? Pohon-pohon di gunung tidak mau bergerak. Kemarilah dan makan malam. Suara Lilan terdengar dari luar pagar. Aku datang. Xie Yuan berjalan menuju rumah kakak dan adik iparnya di sebelah. Di atas meja terdapat sepiring nugget ayam goreng, sepiring sayuran liar yang empuk, dan sepiring telur orak-arik yang harum. Wang Lei dan Hua sedang duduk di meja. Sekarang musim dingin, dan sayurannya lebih sedikit. Malah, dagingnya lebih banyak daripada sayuran, sesuatu yang cukup langka di desa. Lilan menyajikan nasi merah panas, dan 3 orang dewasa dan 1 anak berkumpul di sekitar meja dan makan dengan lahap. Xie Yuan sedang mengobrol dengan saudara laki-laki dan iparnya tentang masalah keluarga dan bertanya. Saudara situ, apakah kamu ingin pergi ke kota untuk mencari pekerjaan? Wang Lei mengangguk. Saya bebas di musim dingin, jadi saya akan mencari pekerjaan di kota untuk menabung uang sekolah swasta Tiger Boy. Kapan kamu berangkat? Aku akan pergi dalam 2 hari. Wang Lei menyeka mulutnya dan menatap Xie Yuan. Yuan Zi, aku sedang tidak di rumah, jadi tolong datanglah dan jaga adikmu dan Hua lebih sering.
Kakak situ, apa yang sedang kamu bicarakan? Xie Yuan tersenyum dan berkata, jika aku tidak datang ke sini, di mana aku akan makan? Semua orang di meja makan tertawa bersama, dan kehangatan mengusir dinginnya awal musim dingin. Di ujung lain desa, di sebuah rumah lumpur yang jelas jauh lebih besar. Zhang Laor tengah berbaring di kang bersama seorang lelaki tua yang tengah menghisap pipa, di atasnya terdapat setumpuk kacang dan setoples anggur. Pria tua itu mengembuskan asap tembakau kering, yang membuat Zhang Laor mengerutkan kening. Kemudian ia mengambil gelas anggur kecil, menyesapnya, dan mengeluarkan suara mendesis dari mulutnya, smak, smak, dengan ekspresi yang sangat nyaman. Di desa pegunungan di mana makanan langka, anggur merupakan komoditas langka. Kepala desa, anggur ini dari Bu Zuilou di kota kabupaten, Qianbeidao. Satu teko harganya 5 tael perak. Boleh. Zhang Laor memiringkan mulutnya dan pamer. Mendengar hal ini, kepala desa tua itu mendesah pelan, dengan enggan meletakkan gelas anggurnya, dan berkata sambil mengerutkan kening. Xiao Shan, merampas lahan pertanian adalah kejahatan berat. Beraninya kau melakukan ini. Zhang Lao'er, juga dikenal sebagai Zhang Xiaoshan, mendengus. Selama mereka menandatangani kontrak secara sukarela, itu bukan penyitaan. Tentu saja, semua transaksi akta tanah di desa tetap memerlukan persetujuan Anda. Melihat kepala desa tetap diam, Zhang Laor bergerak mendekat dan berkata perlahan. Kakak saya pergi ke sekolah negeri dan bicara dengan gurunya. Katanya Wenzi kecil murid yang baik. Pipa di tangan kepala desa bergetar sedikit. Adikku sangat dihormati oleh letnan daerah dan akan segera dipromosikan. Setelah dia punya suara dalam pemerintahan daerah dan bertemu dengan hakim daerah, aku akan membiarkan Xiao Wenzi belajar menulis dari hakim daerah dan melatihnya dengan baik. Mungkin dia akan menjadi sarjana, bukan seorang juren. Tuan Juren, ini membawa kehormatan bagi keluarga kami. Zhang Laor mengacungkan jempol, seolah-olah cucu kepala desa telah memenangi suatu gelar. Kepala desa itu menghisap rokoknya dan terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, ketika tembakau kering hampir habis, kepala desa meletakkan pipa yang tampaknya beratnya 1000 pon, mengambil gelas anggur dan perlahan-lahan meminum semuanya. Zhang Laor tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, orang tua. Dia mengisi gelas kepala desa, lalu meninggalkan teko anggur dengan sedikit anggur di dalamnya dan bersiap pergi. Tunggu. Zhang Lao'er berbalik dan melihat kepala desa mengerutkan kening dan berkata. Ada binatang buas besar di pegunungan. Orang-orang di desa sebelah telah digigit sampai mati. Tanyakan pada saudaramu apakah dia punya waktu untuk kembali. Zhang Lao'er berkata tanpa komentar. Saya ingin bertanya, tapi dia sangat sibuk dengan tugasnya dan mungkin tidak punya waktu. Melihat hal itu, kepala desa hanya menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Zhang Lao'er melangkah keluar dari rumah kepala desa dengan kepala tegak. Ia kebetulan bertemu dengan salah satu premannya, yang menghentikannya dan bertanya. Hei, bagaimana kabarmu? Ngomong-ngomong, kenapa aku sudah lama tidak bertemu Limasi? Kakak kedua, kamu sudah kembali dari daerah. Si penjahat itu menyapanya, lalu berkata dengan wajah getir. Aku sudah lama tidak bertemu si pemalas itu. Aku penasaran, apa dia pergi ke rumah janda itu? Soalnya, yah. Dia tergagap saat menggambarkan perubahan luar biasa pada Xie Yuan, terutama kapaknya, yang dia gambarkan sebagai sesuatu yang tak tertandingi di dunia, bagaikan seorang pendekar pedang. Zhang Laor tahu bawahannya melebih-lebihkan ketika dia mendengar ini, jadi dia langsung menamparnya. Limbah. Tetapi sekali lagi, Zhang Laor sendiri telah melihat kapak Xie Yuan, dan kapak itu memang cukup kuat, jadi tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada bawahan ini. Dia mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu mencibir. Oke, ini memang sulit dipecahkan. Tapi sekeras apapun tulang, ia akan berubah menjadi lumpur saat menyentuhku. Kebetulan Wang Lei dan Xie Yuan dekat, jadi aku akan menyerang kalian berdua. Bab 10. Setelah makan siang, Xie Yuan tidur siang di rumah kayunya. Dia telah menambal lubang-lubang di rumahnya dahulu kala dan menggunakan tabungannya untuk membeli selimut tebal, sehingga rumah kecil itu setidaknya memiliki kehangatan untuk melindunginya dari angin dan hujan. Setelah bangun tidur, ia meregangkan badan, mengambil kapak di samping tempat tidur, dan bersiap untuk mulai menebang kayu di sore hari. Ia tak gentar menghadapi guntur dan hujan. Bahkan saat hujan, ia harus menyediakan ruang di rumah untuk memotong kayu bakar. Lilan bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa menjadi seperti ini. Waktu tidak menunggu siapapun. Xie Yuan menggelengkan kepalanya, dan setelah dia berjalan keluar, matanya tiba-tiba terpaku. Wajahnya semuram air. Ia berjalan keluar dari halamannya dan tiba di sebuah pohon mati sekitar 20 atau 30 langkah jauhnya. Ia berteriak kepada seorang pria kurus. Bukankah sudah kubilang untuk keluar dari sini? Kenapa kau masih berdiri di sini dan menonton? Penjahat itu sudah melihat Xie Yuan datang, dan wajahnya penuh ketakutan dan ketidakpuasan. Xie Yuan,
Apa kau sudah menggali jalan menuju desa ini? Tidak jauh dari sini. Aku hanya ingin menikmati udara sejuk di sini, oke. Xie Yuan menatap pohon mati yang daunnya berguguran, lalu menatap orang di depannya. Ketika angin dingin awal musim dingin bertiup, penjahat berpakaian tipis itu membungkukkan bahunya dan sedikit menggigil. Dia mencibir. Sudah kubilang, jangan biarkan aku melihatmu di pintu, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Leher penjahat itu menciut, tampaknya teringat kapak besar Xie Yuan. Lalu dia menegangkan lehernya dan berkata dengan keras kepala. Ini tepat di depan rumah Patua Wu, bukan rumahmu, bukan pula rumah Lilan Hua. Kau urus keluargamu sendiri, tapi kau juga ikut campur urusan Lilan Hua. Apa kau memanfaatkan ketidakhadiran Wang Lei untuk tidur dengan kakak iparmu? Xie Yuan tidak menunjukkan ekspresi apapun dan hanya menamparnya. Alhasil, penjahat itu jelas sudah menduga hal itu dan dengan lincah menghindar, sehingga tamparannya meleset. Saat dia berjalan, dia berbalik dan berkata dengan kejam. Tunggu saja aku. Xie Yuan menatap punggung gangster itu dengan kerutan di wajahnya. Dia telah mendengar kata-kata kasar itu berkali-kali sehingga tidak memasukkannya ke dalam hati. Tetapi akhir-akhir ini anak buah Zhang Er terlalu sering muncul di daerah itu. Para preman itu tampaknya telah mengubah strategi mereka dan tidak maju untuk mengganggunya. Sebaliknya, mereka menatapnya dari kejauhan dengan alis hijau dan mata hijau mereka, membuat Xie Yuan merasa tidak nyaman. Mereka tidak hanya mengawasi Xie Yuan, tetapi juga berdiri di depan pintu rumah Lilan. Wang Lei sudah memasuki kota, dan Lilan serta Hua sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani keluar baru-baru ini. Xie Yuan tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tapi jelas ia tidak akan membiarkan mereka pergi. Ia mengusir mereka dengan kapaknya beberapa kali, hanya untuk mengusir mereka semakin jauh. Akan tetapi penjahat-penjahat itu bagaikan lalat, mustahil diusir, dan terus berkeliaran. Bukan pencurinya yang takut mencuri, tapi pencurinya yang sedang memikirkannya. Ini sebenarnya lebih merepotkan Xie Yuan daripada gangguan sebelumnya. Lagi pula, mereka tidak melakukan apa-apa, hanya melihat-lihat. Jika Xie Yuan memukul seseorang dengan kapak, dia akan dianggap bersalah. Bajingan adalah bajingan, dan dia punya banyak cara untuk membuat orang lain jijik. Jika kita benar-benar dapat memotongnya, itu akan mudah. Ledakan. Xie Yuan kembali ke halaman dan membelah sepotong kayu bakar menjadi dua bagian. Menebang kayu, 821/1000. Melihat angka-angka di depannya, ekspresinya menjadi sangat rileks. Hampir sampai, hampir sampai. Asalkan kamu maju dalam menebang kayu, semuanya akan baik-baik saja. Xie Yuan sedang menebang kayu di halaman, dan dia merasa sangat termotivasi saat melihat kemajuannya meningkat sedikit demi sedikit. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Xie Yuan mendongak dan sedikit terkejut. Seorang pria besar berwajah gelap berdiri di luar gerbang halaman. Ia membawa busur berburu dan mengenakan mantel bulu. Ia adalah Zhu Dongming. Kakak Zhu, kenapa kamu di sini? Masuk dan duduk. Xie Yuan menyambut Zhu Dongming ke halaman, melihat sekeliling, mendesah, dan hanya dapat menemukan tiang kayu bersih untuk digunakannya sebagai kursi. Keluarga Xie benar-benar tidak memiliki kursi atau bangku, jadi mereka hanya menggunakan tumpukan kayu bakar. Zhu Dongming tidak keberatan, dia duduk santai di tiang kayu dan berkata dengan suara yang dalam. Yuanzi, akhir-akhir ini terjadi kerusuhan serangga besar di pegunungan, kau tahu itu, kan? Aku tahu. 2 orang digigit sampai mati di desa tetangga. Xie Yuan mengangguk. Akhir-akhir ini, ia sangat berhati-hati saat mendaki gunung untuk menebang pohon. Ia tidak pernah berani masuk terlalu dalam ke hutan dan selalu memperhatikan sekelilingnya. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah mendaki gunung saat ini. Tapi tidak ada cara lain. Zhang bersaudara sama berbahayanya dengan harimau. Dengan seekor harimau di depan dan Zhang di belakangnya, Xie Yuan terpaksa berhenti. Untungnya, pohon poplar besi tidak terlalu langka dan cukup banyak di bagian hutan yang dangkal. Kalau tidak, ia harus menebang pohon es botak lagi. Berkat pengingat dari saudara Zhu, akhir-akhir ini aku belum pernah ke gunung. Kalau tidak, aku mungkin juga akan menanggung akibatnya. Xie Yuan mengungkapkan rasa terima kasihnya pada waktu yang tepat. Zhu Dongming melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Baiklah, karena kamu sudah tahu, aku akan langsung memberitahumu. Akhir-akhir ini, banyak orang takut mendaki gunung. Seperti yang Anda ketahui, penduduk desa semuanya bergantung pada gunung untuk mata pencaharian mereka, dan hanya sedikit dari mereka yang memiliki lahan pertanian. Musim dingin sudah sulit, dan kita tidak bisa terus seperti ini. Kepala desa merasa kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia meminta saya untuk membentuk tim untuk menyelidiki dan melihat apakah kita bisa membunuh serangga raksasa itu. Hanya ada 4 orang di desa kami yang bisa berburu, termasuk aku. Kupikir kalau aku ingin berburu binatang besar, aku butuh setidaknya 5 orang. Sayangnya,
tidak ada orang lain di desa ini yang bisa melakukannya, jadi aku datang kepadamu. Setelah mendengar ini, Xie Yuan berdiri di sana dengan linglung. Hah, aku mengalahkan harimau. Xie Yuan menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Saudara Zhu, kau terlalu menganggapku tinggi. Aku hanya seorang penebang kayu. Zhu Dongming mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuanzi, tanganmu kuat, kapakmu cepat, dan refleksmu cepat. Kurasa kau bisa melakukannya. Xie Yuan merasa ada sesuatu yang salah, tubuhnya menegang, dan dia berkata dengan kaku. Saudara Zhu, apa yang kau bicarakan? Pujianmu terlalu berlebihan. Tanpa sadar dia mengencangkan cengkeramannya pada kapak itu, mengerahkan tenaga dengan buku-buku jarinya. Zhu Dongming memiliki mata yang tajam dan langsung melihat gerakan tangannya. Dia diam-diam mundur selangkah dan berkata, Yuanzi, kalau mangsanya dibunuh dengan cara diremukkan, darahnya akan berceceran beberapa meter jauhnya. Kalau kamu tidak mau menarik perhatian binatang buas, kamu harus membersihkan daerah sekitar. Tapi tidak apa-apa. Ini pengalaman pertamamu, jadi wajar saja kalau kamu kurang terampil. Aku sudah mengurusnya untukmu. Xie Yuan terkejut, mengerutkan bibirnya erat-erat dan menatap Zhu Dongming. Zhu Dongming menarik diri sedikit dan berbisik. Jangan khawatir, saya hanya akan menghargai apa yang kamu lakukan dan tidak akan memberitahu siapapun. Melawan harimau itu berat. Aku tidak yakin bisa menghadapi kita berempat, jadi aku butuh bantuanmu. Yuanzi, kita semua dari desa, ayo kita pergi bersama. Xie Yuan terdiam lama sebelum dia mengangguk dan berkata, karena saudara Zhu sangat menghargainya, baiklah. Zhu Dongming hendak tersenyum ketika dia mendengar Xie Yuan berkata, tapi aku butuh 5 hari. 5 hari. Zhu Dongming sedikit mengernyit dan mengangguk dengan enggan. Baiklah, tapi kita hanya bisa menunggu paling lama 5 hari. Yuanzi, tidak ada gunanya menunda ini. Aku tahu. Setelah Zhu Dongming pergi, Xie Yuan menghela napas panjang dan duduk di tanah. Saya sudah terlihat. Xie Yuan mendesah dan berpikir dalam hati. Zhu Dongming bilang dia tidak akan memberitahu siapapun, jadi mengapa dia membicarakan hal ini? Dia tidak punya pilihan selain setuju. Dia tampaknya tidak punya niat buruk, tapi hal semacam ini. Xie Yuan sempat mempunyai pikiran lain, namun Zhu Dongming jelas sangat berhati-hati. Dia belum sampai kehilangan akal sehatnya. Jika dia benar-benar menyerang Zhu Dongming, tidak ada jaminan tidak akan ada orang lain yang melihatnya. Lalu bagaimana akhirnya? Dalam cerita, seringkali ada penjahat tragis yang terpaksa menempuh jalan yang salah hanya karena satu pikiran. Ia tidak ingin menjadi seperti itu, bersembunyi di pegunungan dan hutan seumur hidupnya untuk menghindari perintah buronan, dan hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Lagi pula, dia bukanlah iblis sungguhan yang membunuh orang tanpa berkedip, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyerang mereka begitu saja? Aku benar-benar ingin melawan harimau. Xie Yuan enggan karena berburu harimau sangat berbahaya, tetapi dia tidak punya pilihan selain pergi sekarang. Untungnya, ia mendapatkan waktu 5 hari, yang cukup baginya untuk meningkatkan keterampilan menebang kayunya ke tingkat berikutnya. Xie Yuan mengambil kapak, menumpuk kayu bakar, dan menebangnya berulang-ulang. Bersambung.